go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Kebun herbal spiritual. Subscribe Penatua. Tidak ada yang bisa membuka mulut mereka untuk menyebutkan kata-kata tidak menyenangkan seperti itu. Meskipun semua orang tahu itu dalam hati mereka. Cari. Wajah Miao Jingyun berubah cemberut, dan matanya merah. Sambil memegang sedikit harapan terakhir, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Semua orang langsung lari dengan show terdengar, dan dalam sekejap, seluas 100 li benar-benar dicari. Namun, tidak ada yang ditemukan. Di bawah kekuatan badai petir yang mengerikan, bahkan burung dan binatang buas telah melarikan diri sejak lama. Bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama, tidak ada tanda sedikit pun dari makhluk hidup tunggal. Mungkinkah keduanya benar-benar telah berubah menjadi abu? Meskipun semua orang memikirkan hal yang sama, ketika mereka melihat ekspresi pembunuhan di wajah Miao Jingyun, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Mata Miao Jingyun berkobar dengan tatapan penuh badai saat menyapu wajah semua orang. Ketika mereka melewati wajah Qiu Chengyun keluarga Qiu, mereka berhenti untuk sesaat ketika tampilan berubah lebih dalam. Namun, wajahnya tetap tanpa emosi. Qiu Chengyun merasakan 10.000 juni palu berat jatuh di hatinya pada saat itu. Seluruh tubuhnya bergetar, dan punggungnya tiba-tiba dipenuhi keringat. Ah cucu aku yang berharga, kamu memang kesulitan membuat iblis ah. Kali ini, kakekmu akan hancur karena kamu. Lihat kekacauan yang telah kamu buat. Ini bukan lagi masalah yang hanya kamu pikirkan. Seluruh keluarga Qiu bahkan mungkin dihidupkan di jalur kehancuran kali ini karena kamu. Tuan tua Qiu Chengyun ingin menangis, tetapi tidak menangis. Ini seperti dia tertembak saat hanya berbaring dengan polos. Semuanya hanya bisa disalahkan atas kegagalan seorang cucu. Dia bisa memilih untuk memprovokasi siapapun, tetapi dia hanya harus memprovokasi Mo Junye itu. Dan untuk melakukan itu berulang kali. Sekarang, fisik bebas dan alami ini yang muncul hanya sekali dalam 10.000 tahun telah berkurang menjadi abu sebagai hasilnya. Selain itu, cucu yang paling disayang dan berharga dari Manor Lord juga terlibat dalam tragedi. Dan bagian yang paling disayangkan adalah bahwa ini bahkan terjadi pada ulang tahun ke-500 Manor-Manor dan hari pertunangan cucunya. Kesempatan menggembirakan ganda ini telah berubah menjadi pemakaman. Jika semua ini disematkan pada keluarga Qiu, karena siapa lagi yang bisa disalahkan karena itu? Berapa banyak lagi sial yang bisa didapat keluarga Qiu kita? Anakku, kutukan macam apa yang kamu dan istrimu melahirkan? Bahkan jika asap hitam keluar dari seluruh 8 generasi makam leluhur kita, itu masih tidak berarti dewa malapetaka seperti itu. Bocah nakal itu benar-benar membunuh mereka selama ini. Qiu Chengyun merasa ingin menangis keras, tapi matanya benar-benar kering. Ketika yang lain melihat ekspresi malu di wajah kepala keluarga Qiu tua itu, mereka semua menyeringai secara internal dengan gembira atas kemalangannya. Kami akan melihat bagaimana kamu terus bertindak dengan arogan. Ingin merebut sorotan dengan miniatur longevity pantry. Apakah kamu terpana saat ini? Alih-alih berkah panjang umur, kamu malah mulai membunyikan lonceng pemakaman untuk orang lain dan untuk diri kamu sendiri. Saudaraku, melihat Miao Jingyun berbalik tanpa berkata apa-apa, Miao Jingyun melihat ke sekeliling dengan cemas meminta bantuan. Orang pertama yang dia tuju adalah Gu Yunyang. Semua orang tahu bahwa Gu Yunyang biasanya memiliki sedikit wajah dengan Manor Lord. Jika dia bisa membantunya mengucapkan beberapa kata, mungkin Manor Lord akan mengurangi kemarahannya sedikit. Batuk. Orang tua ini akan kembali untuk memeriksa situasi di sana. Aku bertanya-tanya bagaimana situasi di sana. Gu Yun yang mendengar Qiu Chengyun memanggil namanya, dan dia segera batuk, pura-pura seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Meninggalkan hanya beberapa kata di belakang, dia menyelinap pergi dengan cepat, menghilang tanpa jejak. Hanya ketika dia jauh dari pandangan, Gu Yun yang punya waktu untuk memeras keringat. Kamu bisa mati sendiri, aku tidak akan bergabung denganmu. Keluarga Qiu kamu sudah ditakdirkan untuk dikutuk. Jika aku mengatakan sesuatu sekarang, aku bahkan mungkin akan terseret dengan kamu. Langkah terbaik adalah menjalankan. Bertingkah tuli dan bisu hanyalah metode bertahan hidup. Bukan hanya Gu Yunyang. Siapapun yang dilihat Qiu Chengyun, orang itu akan segera melarikan diri seolah-olah ada hantu yang mengejar mereka. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya orang yang berdiri di dataran yang kasar. Bahkan keluarga Zan Wuyun juga telah melarikan diri. Melihat tambalan kosong di sekelilingnya, Qiu Chengyun tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan keras. Qiu Peng kamu bajingan terkutuk. Anak kecil B***. Buang sampah. Mother of King Jing. Orang tua ini akan mati amarah. Petik 2. Orang harus mengatakan, bahwa kutukan keluarga patriarki Qiu ini cukup kreatif. Beberapa orang tua yang belum lari jauh tetapi tidak bisa menahan dorongan untuk tertawa ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang berhasil menemukan jejak sedikit pun dari Jun Moxie dan Miao Xiao Miao. Jadi, kemana perginya keduanya? Kesengsaraan petir yang menakutkan sudah hilang. Namun keduanya masih terjerat bersama di tanah.
Miao Xiao Miao merasa bahwa rohnya bersukacita, dan jiwanya bernyanyi. Dia sudah lupa di mana dia dulu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa angin kencang dan guntur yang keras sudah menghilang, dan lingkungannya sunyi dan tenang. Daerah itu benar-benar sunyi, tetapi seluruh tempat itu tampak seolah-olah telah mengalami bencana alam dan tampaknya tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedamaian ini. Pada saat ini, Miss Miao adalah yang paling bahagia yang pernah ada dalam hidupnya. Kesengsaraan surgawi sudah berakhir. Miao Xiao Miao bertanya sambil mengedipkan matanya yang besar dan indah dengan bingung. Jun Moxie terkekeh secara internal saat dia memandangnya. Gadis ini terlihat sangat bingung, sepertinya tidak mengingat apa-apa. Untuk benar-benar fokus. Bagaimana aku tahu? Aku belum pernah mengalami kesengsaraan surgawi sebelumnya. Tapi aku pikir itu harus berakhir, bukan? Bahkan langit telah cerah. Jun Moxie berkata dengan sedikit senyum. Sepertinya itu masih sangat berguna baginya untuk bertindak tidak berpengalaman. Karena kultivasinya lemah, maka wajar saja jika dia tidak tahu apa yang terjadi. Cepat, cepat bangun, kamu menghancurkanku sampai mati. Miao Xiao Miao buru-buru mendorongnya menjauh dan dengan cemas mengatur pakaiannya. Dengan badai dahsyat beberapa saat yang lalu, dan menambah fakta bahwa mereka berdua telah berguling-guling di lumpur begitu lama, pakaiannya sudah menjadi sobek di banyak tempat. Belum lagi, pakaiannya hampir digoreng oleh kesusahan petir juga. Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain seperti ini? Miao Xiao Miao hampir menangis ketakutan. Dia tahu bahwa kakeknya dan yang lainnya pasti akan bergegas untuk memeriksa begitu kesengsaraan kilat berakhir. Dan pada saat itu, pastinya bukan dia yang datang sendirian. Kemungkinan besar beberapa ratus orang. Sebagai seorang gadis, bagaimana dia bisa menghadapi kerumunan seperti itu? Bagi seorang gadis, lebih baik mati daripada membiarkan orang lain melihatnya dalam keadaan yang dikompromikan. Setengah dadanya sudah terekspos karena keadaan pakaiannya, dan sepetak besar pahanya yang putih salju terungkap. Ada juga sejumlah besar lumpur, kontras pada kulitnya, menyebabkan kulitnya yang adil tampak lebih putih, dan lumpur hitam tampak lebih gelap. Rambut hitamnya yang semula halus dan halus telah digoreng menjadi seperti rumput. Miss Miao masih tidak tahu bahwa wajahnya juga berubah menjadi seperti kucing liar. Karena kamu memilih tempat ini untuk mengatasi kesusahan, kamu harusnya cukup akrab dengannya. Apakah ada tempat terdekat untuk bersembunyi? Di suatu tempat dengan air. Kamu bisa kembali setelah mandi sebentar. Jun Moxie menyarankan. Tentu saja, matanya berkeliaran di seluruh tubuhnya pada saat yang sama. Gadis ini selalu tampak kurus dan langsing, siapa yang mengira bahwa dia akan begitu banyak di tempat-tempat penting. Daerah yang seharusnya menonjol sangat luar biasa, dan daerah yang harus melengkung sangat melengkung. Ini hanyalah sosok jahat dari legenda. Miao Xiao Miao meletakkan tangannya dengan protektif di depan dada depannya, tidak punya waktu untuk memarahinya. Di sana, ada sungai kecil. Di sampingnya, ada gua yang agak tersembunyi. Tapi aku tidak tahu apakah itu dihancurkan oleh kesengsaraan petir tadi. Petik 2. Miao Xiao Miao, yang dibesarkan di Misty Illusory Manor, secara alami sangat akrab dengan daerah tersebut. Hanya dengan melihat sekeliling, dia dapat menemukan tempat itu. Aku pikir itu pasti tidak akan hancur. Ayo pergi ke sana dengan cepat. Jun Moxie membawanya dan lari. Setelah indera rohaninya membaik, dia sudah bisa merasakan bahwa sekelompok besar orang bergegas ke arahnya. Mengenai apakah area rahasia itu benar-benar dihancurkan atau tidak, itu tidak masalah. Bahkan jika itu dihancurkan, dia hanya bisa membuat yang lain menggunakan kekuatan bumi dan kekuatan air. Alasan mengapa dia terburu-buru sangat sederhana, dengan penampilan Miao Xiao Miao saat ini, dia pasti tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tuan Muda Jun akan sangat cemburu jika itu terjadi. Itu wajar bahwa dia bisa melihat wanita itu sendiri dalam keadaan apapun pakaiannya, tetapi jika itu adalah orang lain, itu akan menjadi kerugian besar. Turunkan aku bisa berjalan sendiri, Nona Muda Miao hanya mengatakan itu di permukaan, tapi dia meringkuk lebih dalam kepelukan Jun Moxie. Dengan sol terdengar, Tuan Muda Jun menghilang ke dalam kekosongan bersama dengan Nona Muda Miao. Wajah Miao Xiao Miao tersembunyi di dadanya, dan dia sudah menutup matanya sejak lama, tentu saja tidak melihat apa-apa. Pada saat ini, mereka berdua sudah bergerak di kehampaan, dan sama sekali tidak terlihat. Tidak ada yang bisa melihat mereka. Setelah melintasi gunung ini, memang ada kolam yang unik dan murni. Ada tebing tinggi di samping kolam dan gua berukuran sedang. Daerah ini belum tersentuh oleh kesengsaraan petir, menyelamatkan Tuan Muda Jun beberapa upaya. Sebuah cabang terbang keluar dari tangan Jun Moxie saat ia berlari menyeberang, mendarat di kolam. Sepertinya dia hanya melemparkan sesuatu secara acak, tanpa tujuan apapun, tetapi pada saat dia memasuki gua bersama Miao Xiao Miao, seluruh kolam bersama gua menghilang secara misterius. Jika ada yang datang ke sini, mereka tidak akan bisa melihat apa-apa. Formasi disorientasi miniatur. Formasi semacam ini tidak ada gunanya selain untuk penyembunyian. Saat dia melihat air yang jernih, Miao Xiao Miao langsung menjadi tidak nyaman saat dia melarikan diri dari lengan Jun Moxie, ingin melompat ke air. Tetapi dalam sekejap itu, dia berhenti dan berbalik dengan wajah merah. Kamu, bagaimana denganmu?
Bagaimana dengan aku? Apa maksudmu dengan aku? Jun Mosia memiringkan kepalanya dan tiba-tiba mengerti. Gadis ini pasti pemalu. Bermain bodoh, katanya dengan polos. Apalagi yang bisa aku lakukan? Tubuhmu kotor, tetapi mungkinkah aku bersih? Aku harus mencuci secara alami. Aku sudah tidak terlalu tampan, jika aku kotor, siapa yang masih bisa menatapku? Petik 2. Tapi, aku, Miao Xiao Miao menggigit bibirnya dan menginjak kakinya, tidak dapat berbicara dengan benar ketika wajahnya memerah. Tapi apa, mengapa kamu berbicara begitu aneh? Tanya Jun Mosie. Tapi hanya ada satu kolam di sini, Miao Xiao Miao menatapnya dengan malu-malu. Oh, kolam ini cukup besar, cukup untuk kita gunakan bersama. Aku tidak keberatan kamu mandi dengan aku. Jun Mosie berkata dengan terengah-engah, seolah-olah dia baru saja menyadari situasinya. Mengangguk, katanya dengan nada senang. Selanjutnya, kita bisa saling membasuh punggung, betapa nyamannya. Subscribe Penatua. Siapa yang mau mencuci punggungmu? Miao Xiao Miao langsung merasa seperti dia berbicara salah saat kata-kata keluar dari mulutnya, dan dia buru-buru melanjutkan. Apa maksudmu dengan tidak keberatan? Siapa yang mau mandi denganmu? Aku sangat keberatan. Petik 2. Aku bahkan tidak keberatan denganmu, dan kamu ingin mengeluh. Paling-paling, aku akan mencuci punggung kamu untuk kamu terlebih dahulu. Itu seharusnya baik-baik saja, benar. Tuan Muda Jun kecanduan menggodanya. Baik, kepalamu. Aku akan mandi sendiri. Bagaimana kamu bisa mengikuti aku? Aku, Miao Xiao Miao tiba-tiba tidak dapat berbicara. Dari kelihatannya, Jun Ye-nya juga tertutup lumpur. Rasanya tidak tepat untuk tidak membiarkannya mandi juga, tapi... Baiklah kalau begitu, melihat bahwa Nona Miao ini menjadi cemas, dia menghela nafas dan berkata, bagaimana dengan ini, karena kamu malu, aku akan memasang layar di sini, dan letakkan pakaian aku di atasnya untuk menghalangi tampilan. Ketika kamu selesai mandi, ini giliran aku. Ini seharusnya baik-baik saja, bukan? Petik 2. Tapi, bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu tidak akan mengintip? Miao Xiao Miao memutar-mutar ibu jarinya ketika dia berkata dengan cara yang bertentangan. Aku bisa menjaminnya pada karakter aku tidak akan mengintip. Bahkan jika kamu mengintip aku nanti, aku tidak akan melakukan hal yang sama. Jun Mosie bersumpah ke surga. Pada saat yang sama, dia terkekeh di dalam hatinya. Karakter, apakah aku benar-benar memiliki hal seperti itu? Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jun Mosie langsung mulai bekerja, menemukan beberapa batu dan cabang besar, menyiapkan bingkai kayu sederhana. Setelah itu, ia melepas bajunya dan menyampirkannya di atas bingkai, membentuk layar sederhana. Kemudian, dia duduk di luar dengan jujur. Melihat ini, Miao Xiao Miao berangsur-angsur rileks. Namun, dia masih sangat pemalu. Jika orang ini benar-benar ingin mengintip, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Lupakan saja, jika dia ingin mengintip, dia bisa mengintip. Sejak cepat atau lambat, dia akan tetap menjadi miliknya. Tetap saja, Jun Ye adalah orang yang sopan dan jujur. Dia mungkin tidak mau melakukan hal semacam itu. Miao Xiao Miao menghibur dirinya sendiri. Orang harus mengatakan bahwa orang tertentu benar-benar memberi kesan yang sangat baik pada Miao Xiao Miao. Tampaknya hanya surga yang tahu sekarang. Bukan hanya orang ini bukan pria yang jujur, bahkan menggunakan kata penjahat juga terlalu bagus untuk menggambarkannya. Kamu, jangan puncak. Kamu adalah binatang buas jika kamu mengintip. Miao Xiao Miao memperingatkan lagi dan perlahan-lahan mendekati air. Kemudian, dia menyiramkan air ke lengannya dan mulai mencuci sikunya. Pada saat yang sama, dia mencuri pandang dari sudut matanya ke gua. Setelah melihat bahwa orang itu tidak berbalik seperti yang dia katakan, dia akhirnya santai. Tapi segera setelah itu, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Mengapa dia tidak mencoba mengintip? Apakah aku, itu tidak menarik? Dia entah bagaimana merasakan kekecewaan pada saat ini. Kamu sedikit terlalu sopan, bahkan tidak sebanding dengan binatang buas. Miao Xiao Miao menggertakkan giginya dan berpikir. Gadis-gadis kadang-kadang kontradiktif ini, dia pertama kali memperingatkannya untuk tidak melihat, tetapi ketika dia benar-benar tidak melihat, dia menjadi kesal. Tetapi jika dia memang melihat, dia akan menjadi lebih tidak bahagia dan bahkan akan menjadi marah. Terlalu rumit, Ketika Miao Xiao Miao diam-diam marah, dia mendengar suara Tuan Muda Jun berdering. Cepat dan lepaskan pakaianmu dan cuci dulu, lalu lemparkan ke aku agar kering. Jika tidak, kamu masih tidak akan bisa kembali setelah mandi. Kamu hanya bisa mandi sendiri ketika pakaian mengering. Petik 2. Seringai jahat muncul di wajah Jun Mosie saat dia berbicara. Ada banyak pakaian di dalam pagoda Hongjunnya. Tetapi pada saat ini, dia secara alami tidak akan mengeluarkannya. Kesempatan untuk melihat hal yang begitu indah, yang mana orang tidak akan menghargai kesempatan itu. Miao Xiao Miao setuju, merasa bahwa saran hebat Prodigimo sangat masuk akal. Melihat lagi pada tampilan belakang yang tidak bergerak, dia membuka kancing blusnya perlahan. Lalu, seolah dia memikirkan sesuatu,
wajahnya memerah dan dia buru-buru menyelam ke dalam air, hanya menyisakan kepalanya di atas air. Setelah itu, dia melepas pakaiannya di air, dengan cepat mencuci dan membuangnya dengan akurat ke arah gua. Setelah mendengar pekikan kaget di dalam, Miao Xiaomiao tersenyum senang dan tenggelam ke dalam air. Tapi tiba-tiba, dia bergidik. Pakaian telah dibuang, tapi apa yang akan dia lakukan setelah selesai mandi? Bajingan ini, untuk benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk mengambil keuntungan dari aku. Pada saat itu, Miao Xiaomiao yang terendam air mulai panik. Mungkinkah dia harus berjalan T3L4 nanogram nanti untuk mengenakan pakaiannya lagi? Orang harus mengakui bahwa kesan yang diberikan Tuan Muda Jun kepada Miao Xiaomiao benar-benar terlalu baik. Miao Xiaomiao bahkan tidak memiliki keraguan pada kata-katanya dan tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan benar-benar licik. Sekarang, pakaiannya hilang, dan dia masih T3L4 nanogram di dalam air. Kali ini, dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Miao Xiaomiao terus mencuci dirinya sementara dia mencoba memikirkan solusinya. Tidak jelas sudah berapa lama, tapi tubuhnya sudah bersih sejak lama. Namun, dia tidak berhasil menemukan solusi sama sekali. Dia berbalik tanpa sadar untuk menatap gua, tetapi mulutnya langsung melebar, dan matanya hampir keluar dari kepalanya. Seorang pemuda bisa dilihat di sisi kolam hanya dengan sepasang celana pendek dan dua kaki panjang T3L4 nanogram. Orang ini sedang duduk di atas sebuah batu, menatapnya dengan garis panjang air liur mengilat bergulir di sisi mulutnya. Kamu, kenapa kamu turun? Apa yang kamu lihat? Cepat tutup matamu. Miao Xiaomiao hampir menangis saat dia menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menghilang ke dalam air, hampir menenggelamkan kepalanya ke dalam air juga. Dia malu dan cemas, dan jantungnya berdetak kencang. Tetapi pada saat yang sama, perasaan aneh yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata muncul di hatinya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan mengintip? Kamu, bagaimana kamu bisa kembali pada kata-kata kamu? Dan mengapa kamu melepas semua pakaian kamu? Miao Xiaomiao berteriak dengan wajah merah. Dia tidak bisa menjejakkan kakinya di air, jika tidak, kakinya yang kecil akan memerah karena menginjak kakinya terlalu keras. Kapan aku mengintip? Aku jelas melihat dengan jelas. Jun Moxie berkata tanpa malu ketika dia mengagumi tubuh sempurna itu di air yang jernih. Sambil tersenyum nakal, dia berkata, penampilan seperti apa yang kamu berikan padaku? Kapan aku melepas semua pakaian aku? Bukankah aku masih mengenakan celana pendek? Petik 2. Kakakmu, gagap karena marah ketika dia perlahan-lahan menggeliat tubuhnya, bergerak ke sisi lain dari bank. Tapi tiba-tiba, suara keras terdengar. Miao Xiaomiao memekik keras dan berbalik, hanya untuk melihat bahwa orang yang tak tahu malu sudah melompat ke air dan berenang dengan giat ke arahnya. Saat dia berenang, dia berkata dengan cara yang nyaman. Aku benar-benar terlalu kotor, aku juga ingin mandi. Sebenarnya, kolam ini sangat besar. Belum lagi 2 orang, bahkan dapat menampung 10 orang. Kamu toh akan segera selesai, aku yakin kamu tidak keberatan bahwa aku masuk sekarang. Petik 2. Aku tidak keberatan. Aku sangat keberatan. Sangat banyak. Miao Xiaomiao benar-benar terdiam ketika dia melihat hooligan ini. Kamu, jangan datang padanya. Jangan datang ke sini. Miao Xiaomiao mundur terus-menerus. Pada saat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia lupa betapa kuatnya dia dibandingkan dengan bajingan tak tahu malu ini. Apa katamu? Tolong bicara lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Lupakan saja, aku seharusnya bisa mendengar lebih baik ketika aku lebih dekat. Jun Moxie berkata dengan bingung, seolah dia benar-benar tidak bisa mendengar. Apakah dia memanggilku? Untuk apa dia memanggilku ke sana? Petik 2. Saat dia berbicara, dia berenang dengan cepat seperti ikan. Pada saat ini, hanya ada kurang dari 2 zang jarak antara mereka berdua. Berpikir bahwa ia memiliki wajah untuk mengatakan bahwa ia tidak dapat mendengarnya berbicara. Dengan kemampuannya, bahkan jika ada 2000 zang di antara mereka, dia masih bisa mendengar dengan sempurna. Masih mengatakan, untuk apa dia memanggilku? Itu, kamu sudah menyentuh apa yang tidak bisa disentuh, dan melihat apa yang tidak boleh dilihat. Apalagi yang bisa kamu lakukan dengan pergi? Miao Xiaomiao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah diserang demam panas. Kapan seorang wanita muda yang mulia seperti dia pernah mengalami situasi yang canggung? Dalam kegelisahannya untuk mundur, dia tiba-tiba berakhir tersandung oleh batu dan akhirnya jatuh ke dalam air. Pada saat keterkejutannya, yang mulia tingkat kedua yang terhormat seperti dia, akhirnya menelan seteguk air. Kamu baik-baik saja. Nona Miao, jangan khawatir, aku datang untuk menyelamatkanmu. Tuan Muda Jun berteriak dengan cara yang khawatir, dan meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Dengan suara berdesis, dia sudah berenang ke Miao Xiaomiao. Dengan satu rentangan tangannya, dia dengan aman meraih kecantikan sempurna ke dalam pelukannya. Tanpa ragu, tangannya mulai berkeliaran di seluruh tubuhnya dengan cara yang tidak jujur. Pada saat yang sama, dia berteriak, apa yang salah? Apa yang salah? Apakah kamu terluka di sini? Atau ada di sini?
biarkan aku melihat. Bagaimana dengan di sini? Untungnya, area ini tidak terluka. Dan di sini, biarkan aku melihatnya. Petik 2. Seluruh tubuh Miao Xiao Miao menjadi lembut saat matanya melebar tanpa daya. Melihat orang tak tahu malu yang meraba-raba dia dengan bebas, dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang pangkalan seperti ini. Untuk benar-benar datang untuk menyelamatkan aku. Wajah orang ini benar-benar terlalu tebal. Plus, mengapa kamu tidak bicara? Apa yang terjadi? Orang ini sebenarnya masih memiliki wajah untuk bertanya dengan kaget dan khawatir. Bisakah dia pingsan karena tersedak air? Oh tidak, itu mungkin membutuhkan resusitasi dari mulut ke mulut. Tidak masalah, aku sudah tahu itu sebelumnya. Petik 2. Tanpa peduli apakah Miao Xiao Miao tahu apa resusitasi mulut ke mulut itu, ia langsung menemukan alasan kerajaan dan meletakkan mulutnya di atas bibir lucu yang ceria itu. Miao Xiao Miao hanya sesaat bingung dan benar-benar baik-baik saja. Bagaimana dia membutuhkan CPR? Itu hanya alasan bagi orang itu untuk mengambil keuntungan darinya. Bahkan jika dia benar-benar dalam kesulitan, hanya mengedarkan aliran Suan Qi melalui tubuhnya akan lebih dari cukup baginya untuk menjadi baik-baik saja. Selain itu, apa yang dia maksud dengan pingsan? Matanya masih terbuka lebar. Mata Miao Xiao Miao melebar ke tingkat yang mustahil ketika dia menggerakkan anggota tubuhnya dengan liar, berusaha mendorongnya menjauh. Tetapi karena tubuh keduanya sangat berdekatan, bagaimana dia bisa mengerahkan kekuatan? Nona muda Miao bisa merasakan panas dari tubuhnya, dan aroma jantan yang keruh itu menyebabkan tubuhnya menjadi lebih lembut. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Suamiku, setelah kita melewati cobaan ini, aku akan menjadi istrimu selamanya. Subscribe Penatua. Miao Xiao Miao merasa semakin tidak berdaya ketika dia mengingat kata-kata itu. Dia langsung menutup matanya dengan erat. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia sudah mulai terengah-engah sejak lama. Napasmu sangat tidak stabil. Dan mengapa wajahmu begitu merah? Itu harusnya akibat tersedak air. Ini terlihat sangat serius, Jun Moxie melanjutkan dengan tindakannya saat dia menggumamkan sekelompok aneh alasan. Bagaimanapun, resusitasi mulut ke mulut ini belum selesai. Miao Xiao Miao hanya merasakan kepalanya menjadi pusing dan pusing. Dan tubuhnya menjadi lebih lemah. Miao Xiao Miao tidak akan pernah membayangkan bahwa sebagai putri kecil dari Misti Ilusori Manor, seorang yang mulia tingkat kedua yang terhormat, kecantikan nomor satu dari seluruh Misti Ilusori Manor, pertama kali, akan benar-benar berada di dalam air. Tetapi pada saat ini, dia sudah kehilangan semua kemampuannya untuk berpikir. Air beriak keras. Lama berlalu. Akhirnya berubah tenang. Kamu Badi, suara lembut terdengar, dengan sedikit terangan. Suara lain terdengar, tampaknya membawa beberapa kejutan. Nona Miao, jadi kamu benar-benar baik-baik saja. Aku khawatir mati. Untuk menyelamatkanmu, aku telah mengerahkan diriku begitu banyak. Kamu melakukan itu untuk menyelamatkanku. Sepertinya aku harus berterima kasih padamu. Wajahnya memerah saat dia meraih bagian lembut pinggangnya dan berputar dengan kejam. Gelombang, teriakan celaka terdengar. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh semua wanita, keterampilan bawaan tanpa perlu diajarkan. Teknik ini bisa dikatakan sangat mematikan dan efektif. Kamu bajingan, sekarang kita berdua sudah seperti ini. Kamu masih memanggilku, Miss Miao. Apa yang harus aku hubungi kamu jika bukan Nona Miao? Petik 2. Orang tuaku memanggilku, Miao Miao. Miao Miao, Miao Miao, Meo Meo, Meo Meo Meo. Tuan muda Jun menggulung lidahnya dan mengeong dengan gembira. Ini nama yang sangat bagus. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak, aku tidak bisa lagi. Petik 2. Si cantik kecil, kita juga harus merayakan namamu yang manis. Datang, biarkan tuan muda ini menyayangimu beberapa kali lagi. Tidak mungkin. Kamu. Keke, keindahan kecil, tidak ada gunanya bahkan jika kamu berteriak sendiri serak. Pada saat pasangan berjalan keluar dari ngarai gunung kecil, matahari sudah hampir menghilang di balik gunung. Seluruh sore sudah berlalu. Miao Xiao Miao bersandar pada Jun Moxie, wajahnya merah. Ekspresi aneh melekat di matanya, diisi dengan semacam kebahagiaan. Dia merasa benar-benar lemah, seolah-olah dia baru saja kembali setelah melewati badai yang dahsyat. Saat dia memikirkan kembali kejadian sore itu, Miao Xiao Miao merasakan perasaan berkibar di dalam hatinya. Kapan dia menjadi begitu longgar? Setiap kali dia memikirkan situasi berapi-api itu, Miao Xiao Miao akan merasa sangat malu. Ini semua kesalahan orang ini. Miao Xiao Miao menatap pria yang menyeringai di sampingnya dengan marah. Orang ini tidak bisa lagi dianggap lebih buruk dari binatang buas. Dia hanyalah binatang buas yang lebih liar dari binatang buas asli. Energi tanpa henti dan tuntutan tanpa akhir menyebabkan Miao Xiao Miao masih ketakutan bahkan sampai sekarang.
Tuan Muda Jun memeluk kecantikan di tangannya, wajahnya diliputi kemenangan. Benar-benar terlalu nyaman. Sebenarnya, ini adalah yang kedua kalinya setelah datang ke dunia ini. Pertama kali, ia diracuni oleh afrodisiak dan nyaris tidak dapat mengingat perasaan itu. Kali ini, dia bisa dikatakan telah benar-benar menunjukkan sepenuhnya dari kekuatannya. Tuan Muda Jun memandangi keindahan di sampingnya dengan sedikit rasa tertinggal di benaknya. Memikirkan kembali sensasi tubuh lembut di bawahnya, dia bahkan merasakan dorongan tiba-tiba untuk menyeretnya kembali ke beberapa putaran lagi. Tapi dari penampilannya, itu tidak mungkin sekarang. Menilai pada saat itu, mereka berdua membuang-buang waktu di luar. Orang-orang di sisi misti ilusori Manor seharusnya sudah gila dengan kepanikan sejak lama. Lebih baik untuk kembali lebih awal dan menenangkan pikiran semua orang. Ketika keduanya muncul di gerbang keluarga Miao, penjaga keluarga hampir menjatuhkan mata mereka ke tanah dengan kaget. Tidak ada alasan selain ini terlalu mengejutkan. Meskipun kematian keduanya belum diverifikasi, dan masih ada pencarian besar untuk mereka, tetapi semua orang sudah memutuskan dalam hati mereka bahwa mereka berdua sudah selesai. Dan itu adalah jenis di mana bahkan mayat mereka telah berubah menjadi abu. Tetapi bagi mereka untuk muncul lagi di depan mereka. Mereka merasa bahwa mereka seharusnya melihat hantu. Olah yang awalnya berisik itu sunyi senyap sekarang. Seluruh gerombolan orang-orang tua mengerutkan alis mereka dengan serius. Dari siang hingga sekarang, mereka bahkan belum makan apapun. Sejujurnya, siapa yang ingin makan pada saat seperti itu? Adapun orang di balik semua kekacauan ini, Tuan Muda Qiu Peng, dia sudah dihancurkan secara pribadi oleh Santo Kaisar Bai Qifeng. Saint Emperor Bai tidak peduli tentang statusnya dan langsung pergi ke junior dan mulai memukulinya dengan kejam dengan cara seperti badai. Tidak ada yang maju untuk menghentikannya. Dalam sekejap mata, Qiu Chengyun telah berubah menjadi kepala babi dan dibawa kembali setengah mati. Meskipun Qiu Chengyun merasa agak tidak bahagia di hatinya, dia tidak berani mengatakan apapun pada saat itu. Bukan saja dia tidak melangkah keluar untuk menghentikan pemukulan, dia bahkan berdiri di samping dan memandang dengan ekspresi tegas. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan berpikir bahwa orang tua ini memiliki dendam yang tidak dapat dipecahkan dengan orang yang berkepala babi itu. Orang tua Qiu juga tidak punya pilihan. Orang-orang lain semua menggosok senjata mereka, bersiap untuk bertarung. Dengan sedikit dorongan, perang berdarah akan dinyalakan setiap saat. Terutama Miao Dao dan Miao Jian, sepasang Santa Venerables. Mata mereka mengawasinya dengan cermat. Dari penampilan mereka, jelas bahwa selama dia berani mengatakan bahkan satu kata yang tidak enak didengar, mereka akan segera membunuh jalan mereka ke keluarga Qiu dalam kemarahan. Sebagian besar orang tua di sini adalah tetua yang sangat menghargai bakat prodigi Mo. Miao Dao dan Miao Jian juga sangat sedih karena Miao Xiao Miao. Mereka berdua sangat menyayangi Miao Xiao Miao, bahkan mungkin lebih dari Miao Jingyun. Sekarang hal seperti ini terjadi, mereka sudah bisa dianggap sangat terkontrol karena mereka belum memulai pembunuhan besar-besaran. Melihat bahwa langit mulai gelap, kepala pelayan keluarga Miao mengeraskan kulit kepalanya dan bertanya apakah semua orang ingin memulai makan malam. Dalam sekejap, dia diusir setelah dimarahi oleh Miao Dao. Makan. Makan kepalamu asterisk King Head. Yang kamu tahu hanyalah makan. Makan de asterisk cek. Itu adalah kata-kata yang tepat dari Yang Mulia. Keheningan maut di aula besar menjadi lebih berat. Sebelum Miao Jingyun mengatakan sesuatu, tidak ada yang berani pergi. Tepat pada saat ini, keributan muncul di pintu. Setelah itu, sosok berjalan santai. Karena semua orang dalam suasana hati yang buruk, mereka semua mendongak dengan marah dan jengkel. Dalam sekejap, mata semua orang membelalak tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka benar-benar melihat hantu? Udara resmi Miao Jingyun sebagai Manor Lord tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat ia melebarkan matanya dan menganga tanpa suara. Suara berdeguk keluar dari mulutnya, dan dia hampir pingsan karena kegembiraan. Berbalik, dia melihat seorang pria muda dengan jubah bersih, berjalan masuk dengan senyum tipis di wajahnya. Siapa lagi ini kalau bukan Mo yang luar biasa? Ledakan keras terdengar saat Chow Guofeng berdiri, benar-benar lupa statusnya. Kamu, bocah, kamu belum mati. Bagaimana dengan Xiao Miao? Miao Huanyu berjalan dengan tergesa-gesa. Dia selalu bersikap tenang dan tenang sepanjang hidupnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihatnya dalam keadaan bingung. Pakaian Xiao Miao kotor karena kesengsaraan surgawi, dan dia kembali lebih dulu untuk berganti pakaian. Dia akan turun sebentar lagi. Jun Moxia menggosok hidungnya dan tersenyum ketika dia melihat orang di depannya. Dari kelihatannya, ini harus menjadi ayah mertuanya, Miao Huanyu. Pada saat itu, dia merasa sedikit malu dan bersalah. Beberapa saat yang lalu, dia memakan putri orang lain, dan beberapa kali pada saat itu. Setelah makan dengan sangat bersih, dia secara alami merasa agak tidak nyaman ketika berhadapan dengan ayah mertuanya. Ahaha, bagus. Ini bagus asalkan dia baik-baik saja. Miao Huanyu tertawa keras. Sekarang dia tahu bahwa putrinya aman dan sehat, lelaki setengah baya yang biasanya tenang dan tabah ini tiba-tiba dipenuhi vitalitas ketika dia tertawa.
Cepat, pergi dan beritahu Madam dengan cepat bahwa Xiao Miao telah kembali dengan selamat. Dia baik-baik saja, benar-benar baik-baik saja. Petik 2. Ternyata Nyonya Miao pingsan ketika mendengar berita itu, tidak sanggup menahan pukulannya. Sebelum suaranya menghilang, Xiao Miao mengenakan jubah putih berjalan perlahan. Dia tidak punya pilihan selain berjalan lambat saat ini. Setengah bagian bawah tubuhnya sangat tidak nyaman. Adapun mengapa itu tidak nyaman? Alasannya jelas. Miao, lebih dari 10 suara terdengar, suara mereka penuh dengan emosi. Tuan Muda Jun memutar matanya. Miao, yang tersinkronisasi ini telah menyebabkan Tuan Muda Jun merasa seolah-olah dia berjalan ke sarang kucing. Seluruh aula langsung dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan ketika semua orang berkumpul di sekitar mereka untuk menanyakan semua jenis pertanyaan. Mengenai kesengsaraan surgawi, Xiao Miao dalam keadaan bingung pada saat itu dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Selain itu, bahkan jika dia bisa melihat semuanya dengan jelas, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjawab pertanyaan dengan cara yang membingungkan. Adapun Tuan Muda Jun, dia bahkan lebih berbakat dalam bertindak bingung. Dengan menyipitkan matanya, dia memuntahkan semua jenis logika aneh, memimpin percakapan dalam lingkaran. Pada akhirnya, apa yang bisa diharapkan orang banyak dari udang kecil, pemasuan, untuk menjawab pertanyaan yang begitu mendalam. Mengenai mengapa mereka kembali begitu terlambat, sekelompok orang tua dengan cerdik tidak bertanya sama sekali. Apa gunanya bertanya? Yang mana dari orang-orang ini yang bukan rubah tua yang cerdik? Manakah dari penglihatan orang-orang ini yang tidak cukup tajam untuk diceritakan? Dari saat Xiao Miao berjalan masuk, mereka telah menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semuanya menjadi jelas dalam sekejap. Tidak perlu bertanya sama sekali. Dengan tindakan tanpa pamrih Agung Mo yang luar biasa, bagaimana mungkin gadis kecil Xiao Miao itu tidak tersentuh? Mereka berdua pasti melarikan diri di suatu tempat setelah masa kesusahan untuk membersihkan diri mereka sendiri, dan kemudian. Hal ini terlalu jelas. Siapa di antara mereka yang tidak bisa menebak? Jika pada saat ini ada orang yang cukup bodoh untuk bertanya, orang itu mungkin akan dihajar oleh yang lain bersama-sama. Adapun kesusahan, semua orang sudah sampai pada kesimpulan, jelas di hati mereka. Seorang ahli kuat lain pasti kebetulan juga mengalami kesusahan di daerah yang sama pada saat itu. Xiao Miao hanya mencegat sebentar dengan kesengsaraan surgawi orang itu. Tetapi ketika kesengsaraan surgawi orang lain dimulai, miliknya sudah berakhir. Itulah sebabnya mereka berdua dapat melewatinya dengan aman. Adapun tingkat analisis yang tinggi, kedua junior secara alami tidak akan mengerti. Orang-orang tua sudah sampai pada penjelasan paling logis untuk seluruh acara. Sejujurnya, ini juga satu-satunya penjelasan yang mungkin. Kalau tidak, mungkinkah pasangan orang kecil yang baru berusia 17, 18 tahun mungkin menarik kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan? Bahkan hantu tidak akan bisa mempercayai hal seperti itu. Masalah yang sangat sulit ini yang Jun Mosi awalnya renungkan sebenarnya telah diberhentikan dengan mudah oleh jawaban pintar yang masuk akal yang membuat kerumunan datang dengan subscribe Penatua. Miao putriku yang malang, Nyonya Miao terhuyung keluar dan memeluk Xiao Miao dengan erat ketika air mata sukacita mengalir di pipinya. Pasangan ibu dan anak itu saling berpelukan, menangis dengan keras. Setelah waktu yang lama, Nyonya Miao menyeka air matanya dan berjalan ke Jun Mosie. Dia memiliki ekspresi lembut dan sungguh-sungguh di wajahnya saat dia berkata dengan suara lembut. Jun Ye, aku akan meninggalkan Xiao Miao. Di tanganmu mulai sekarang. Dia muda dan keras kepala dan telah dimanjakan sejak muda. Mohon bersabarlah dengannya. Petik 2. Setelah masalah ini, Nyonya Miao benar-benar mengakui menantu ini. Saat ini, bahkan jika Xiao Miao ingin kembali, ibu mertua ini akan berdiri di sisi Tuan Muda Jun. Di dunia ini, berapa banyak pria yang benar-benar bisa mati bersama wanita? Dari apa yang dia tahu, dia belum pernah bertemu sampai sekarang. Tindakan Mo Junye benar-benar memungkinkan Nyonya Miao ini menenangkan hatinya. Untuk menempatkan masa depannya di tangan pemuda ini, dia benar-benar bisa santai. Selain itu, dia tidak akan menderita ketidakadilan sama sekali. Demi Tuhan, putrinya bahkan rela mengorbankan hidupnya. Bagaimana dia tega menggertaknya? Jun Mosie tertawa canggung, dan pada saat itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Lord Evil Monarch yang kulitnya lebih tebal dari tembok kota tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah pada kepercayaan seperti ini. Pada saat itu, dia benar-benar mirip dengan anak kecil yang pemalu. Malam itu, keluarga Miao mengadakan pesta besar, dan semua tamu berkumpul bersama dengan gembira. Itu adalah pesta akbar di mana semua orang minum sampai mereka mabuk. Hanya Qiu Chengyun keluarga Qiu yang merasa agak tidak bahagia di hatinya. Ini baik untuk kalian semua, karena keduanya kembali, dan semuanya baik-baik saja. Tapi cucu lelaki tua ini telah dipukuli setengah mati oleh Bai Qifeng, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia sekarang. Tapi dia hanya bisa merenungkan masalah di hatinya. Adapun mengatakannya, bahkan jika dia diberi 10 kali lebih banyak keberanian, dia tidak akan berani.
Yang paling penting adalah bahwa Jun Moxie dan Miao Xiaomiao telah kembali dengan selamat, dan dia akhirnya bisa bernapas. Sekarang setelah dua leluhur kecil telah kembali dengan selamat, krisis yang dihadapi keluarga Qiu telah menghilang 80-90%. Pada saat Jun Moxie kembali, yang paling bahagia sebenarnya adalah kepala keluarga Qiu ini. Nenek moyang kecilku yang tercinta, kamu akhirnya kembali. Jika kamu kembali lagi nanti, keluarga Qiuku akan benar-benar selesai. Malam itu, Li Xingyue dan anak-anak muda lainnya mengepung Jun Moxie dan mulai mengisinya penuh anggur. Bocah yang beruntung ini sebenarnya berhasil mengambil bunga terbaik dari Misty Illusory Manor dan bahkan menyelesaikan akta pada hari yang sama. Tenggorokan siapa yang akan mereka tuangkan anggur jika bukan miliknya? Semua orang menemukan segala macam alasan untuk terus menawarkan cangkir anggur, memulai kompetisi minum besar. Semua orang mengklaim diri mereka sebagai dewa anggur, atau anggur abadi. Karakter yang Master Jun masih sangat bagus dan tidak kembali pada kata-katanya, menerima semua yang datang padanya. Menurunkan mangkuk demi mangkuk, sampai wajahnya benar-benar merah, dan dia bergoyang-goyang, tampak seolah-olah dia akan jatuh di atas meja dan pingsan kapan saja. Namun, orang ini tidak mau jatuh. Ini memberi orang lain ilusi, bahwa dengan hanya satu mangkuk anggur lagi, orang ini mungkin akan jatuh. Selain itu, Miao Xiaomiao berulang kali menasihatinya dengan cemas, minumlah lebih sedikit. Minumlah lebih sedikit. Dari kelihatannya, dia tampak sangat khawatir. Dengan reaksi yang jelas, setiap orang secara alami menjadi lebih jelas di hati mereka. Sepertinya tubuh bebas dan alami sangat pandai menikmati anggur, tetapi kapasitas minumnya normal. Jadi, semua orang menjadi lebih bersemangat, dan suasananya menjadi lebih intens. Memaksa orang lain minum adalah hal yang menyenangkan, dan bahkan lebih menarik untuk minum. Mangkuk demi mangkuk, tong demi tong. Satu demi satu, dalam aliran yang berkelanjutan. Dengan bang terdengar, mangkuk di Meng Xianru, yang minum paling ganas, tangan jatuh ke tanah. Setelah itu, seluruh tubuhnya meluncur seperti gurita mati. Sebentar, suara dengkuran yang keras bisa terdengar dari bawah meja. Yang lain tidak jauh lebih kuat dari Tuan Muda Meng. Lidah mereka menjadi bengkak setelah minum terlalu banyak. Namun, mereka masih berjuang untuk minum lebih cepat. Beberapa langsung kehilangan arah setelah minum mangkuk terakhir mereka, sementara beberapa tersandung kaki lainnya dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Beberapa mulai berlari ke toilet untuk buang air kecil setelah minum, langsung pingsan saat di dalam. Setidaknya, mereka tidak mengalami nasib yang sama seperti Tang Yuan yang berlemak, yang merupakan kekayaan besar di tengah-tengah kemalangan. Akhirnya, Tuan Muda Jun hanya dikelilingi oleh sekelompok besar tubuh yang mendengkur dengan keras. Tuan muda dari semua berbagai keluarga besar berbaring di tanah seperti anjing mati, mendengkur badai. Makanan dan saus bisa terlihat di wajah mereka, dan napas mereka berbau anggur. Tuan Muda Jun masih memiliki mata menyipit dan wajah merah yang sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya, hanya ketika dia melihat Miao Xiaomiao datang untuk mendukungnya, apakah dia menuangkan anggur ke mangkuknya dan menjatuhkan kepalanya ke atas meja. Dari kelihatannya, dia juga mabuk. Meng Xianru, yang sedang tidur di bawah meja, kebetulan membuka mulutnya ketika Tuan Muda Jun menuangkan anggurnya yang setengah jadi. Lebih dari setengahnya langsung masuk ke tenggorokannya. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, dia cipukan dan benar-benar berteriak. Anggur yang enak. Satu lagi tong. Petik 2. Setelah itu, dengkurannya dilanjutkan. Miao Xiaomiao menatap tak berdaya pada sekelompok pemabuk ini dan tidak bisa menahan senyum pahit. Untuk pertama kalinya, dia akhirnya mengerti apa yang dirasakan ibunya ketika dia merawat ayahnya setiap kali dia mabuk. Ini adalah perasaan yang menyebalkan dan lucu. Bersama dengan rasa tidak berdaya. Pada saat ini, Nyonya Miao kebetulan menemani di samping putrinya. Melihat sekelompok pemuda yang tidak sadar itu, dia menghela nafas ringan. Miao Miao, tahukah kamu mengapa orang-orang mabuk malam ini? Nyonya Miao bertanya dengan ringan. Kenapa? Miao Xiaomiao menjawab dengan ragu. Mabuk berarti mereka minum terlalu banyak. Apa alasan lain? Li Xingyue, Meng Xianru, Zhang Qiyun, dan yang lainnya, adalah orang-orang yang tumbuh bersama kamu. Orang-orang ini, termasuk Qiu Peng, Gu Feiyu, dan Zhan Yusu yang sayangnya meninggal. Mereka semua belum menikah secara resmi bahkan sampai sekarang, karena mereka sedang menunggumu. Nyonya Miao tertawa pahit dan mendesah. Hari ini, kamu dicuri dengan cepat oleh orang luar yang tak terduga dalam waktu yang singkat. Bagi mereka, impian mereka selama lebih dari 10 tahun telah pupus dalam sekejap. Gu Feiyu berubah menjadi lumpuh. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Meskipun Mo Junye memiliki keuntungan pada hari itu, budidaya Gu Feiyu memang jauh lebih tinggi daripada Mo Junye. Bagaimana dia menderita cedera internal yang begitu parah dan berubah menjadi cacat? Cobalah untuk memikirkannya. Jika kamu tidak berada di sampingnya pada hari itu, apakah Gu Feiyu akan berakhir dalam keadaan itu? Keluarga Zhan bersaudara mengadakan perjudian pada hari itu, yang akhirnya menghasilkan kerugian bagi mereka.
Ada juga keberuntungan yang terlibat secara alami, dan alasan utama adalah secara alami juga karena bakat Mo Junye terlalu mengejutkan. Tapi apakah kamu benar-benar tidak menyadari perasaan Zhang Yusu terhadap kamu? Bukan hanya Zhang Yusu, aku menduga bahwa bahkan Zhang Qingfeng juga memiliki beberapa niat terhadap kamu, hanya saja ia belum pernah menampilkannya sejauh ini. Dan Qiu Peng hari ini berperilaku sangat tidak normal, tidak hanya dia membuang reputasinya dan sikap tuan muda yang ramah tamah dan halus, dia bahkan memutuskan untuk menentang Mo Junye terlepas dari biaya, menarik kemarahan Bai Qifeng, mengakibatkan akhir yang tragis dipukuli hingga yang tidak dapat dikenali. Keadaan. Cobalah untuk memikirkannya, apakah Qiu Peng benar-benar orang yang terburu-buru dan tidak berotak yang biasanya melakukan sesuatu tanpa pertimbangan akibatnya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Nyonya Miao, Miao Xiao Miao hanya bisa mengernyitkan alisnya. Menjawab dengan cara yang tidak pasti, dia bertanya, "Ibu, kamu mengatakan bahwa mereka melakukan semua itu untuk aku. Kalau bukan karena siapa lagi yang bisa melakukannya?" Nyonya Miao tertawa getir ketika dia melihat putrinya yang murni dan naif. "Bawa sekelompok orang yang sangat mabuk hingga pingsan. Apakah kamu pikir mereka benar-benar mabuk?" Petik 2. Mungkinkah mereka tidak mabuk? Apakah mereka semua berpura-pura mabuk? Bukankah kemampuan akting mereka terlalu bagus? Miao Xiao Miao memandang sekelompok tuan muda yang berbaring di tanah dalam segala macam posisi aneh, tidak dapat percaya bahwa mereka semua berpura-pura mabuk. Mereka tentu saja benar-benar mabuk. Namun, mereka tidak mabuk karena anggur. Nyonya Miao menghela nafas berat dan menggelengkan kepalanya. Li Xingyue ramah dan banyak akal, Meng Xianru cerdas dan jenaka, Zhang Qiyun sudah dewasa dan stabil. Dari ketiganya, yang manakah di antara mereka yang tidak memiliki tuan muda yang cakap dalam semua perilaku seni dan perang? Bahkan sejak kamu masih kecil, apakah kamu pernah melihat mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri seperti ini? Hari ini, tidak hanya mereka kehilangan semua hal yang mereka miliki, mereka telah minum sendiri hingga keadaan seperti itu. Namun, mereka tidak menggunakan kultivasi mereka untuk membangunkan diri mereka sendiri dan mendapatkan kembali kejelasan mereka. Mengapa begitu? Petik 2. Kenapa? Miao Xiao Miao bertanya, bingung. Seperti kata pepatah, anggur menyapu semua masalah. Hari ini, mereka menggunakan anggur untuk menghilangkan semua rasa sakit mereka dan mengucapkan selamat tinggal di masa lalu. Bagi mereka, kemabukan ini adalah tanda awal yang baru. Petik 2. Nyonya Miao melanjutkan dengan suara lembut, sebelum putaran mabuk ini, mereka masih hidup dalam mimpi lama mereka. Itulah sebabnya mereka tidak mau menggunakan suan qi mereka untuk memaksa alkohol keluar. Ini adalah rasa sakit dari kedalaman hati mereka. Selain mabuk, tidak ada metode lain untuk mereka curhat. Mungkin rata-rata orang mungkin memilih untuk menghadapi rasa sakit di kepala, atau seorang pejuang akan menggunakan pertempuran berdarah untuk membaptis diri mereka sendiri dan memberikan awal yang baru. Tetapi mereka tidak bisa, karena mereka adalah keturunan keluarga besar, dan mereka membawa nasib ini. Nyonya Miao tiba-tiba menatap lurus ke arah putrinya dan berkata, "Aku mengatakan kepada kamu semua ini untuk tidak memberitahu kamu betapa fanatiknya mereka terhadap kamu. Karena, gairah itu sekarang semua ada di masa lalu. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa kadang-kadang juga sangat sulit bagi pria. Ada beberapa kepahitan yang tidak dapat mereka katakan, dan ketika mereka minum, itu mungkin metode yang mereka gunakan untuk menyembuhkan rasa sakit di hati mereka. Pada saat-saat seperti itu, orang-orang yang mengganggu mereka ketika mereka minum semuanya sangat menjijikan. Bahkan istri mereka sendiri tidak terkecuali. Sebagai seorang istri, kamu tidak boleh menyerang mereka atau memarahi mereka, mengejek mereka, atau bahkan mengabaikan mereka. Hanya seorang wanita yang dapat merawat suaminya di saat seperti itu dapat dianggap sebagai istri yang baik." Petik 2. Mata Miao Xiao Miao mulai bersinar dengan sedikit pengertian. Nyonya Miao menghela nafas berat lagi. Diketahui bahwa menjadi seorang wanita bukanlah tugas yang mudah. Dia harus mematuhi 3 kepatuhan 1 dan 4 kebajikan 2, tetap diam di rumah di balik pintu tertutup. Seolah-olah seluruh dunia bias terhadap perempuan. Tetapi berapa banyak yang bisa melihat bahwa sementara sebagian besar wanita bermasalah dengan urusan kecil kehidupan keluarga, pria mereka harus menguasai seluruh dunia. Semua pengorbanan dan upaya mereka untuk membesarkan keluarga, tanggung jawab untuk menyediakan bagi seluruh keluarga semuanya ditetapkan di pundak mereka. Seorang wanita dapat menangis ketika mereka merasa dirugikan, dan tidak ada yang akan menertawakan mereka. Tetapi pada saat seorang pria menumpahkan satu air mata, seluruh dunia akan menunjuk dan mengejek mereka. Itulah sebabnya bahkan ada ungkapan, seorang pria sejati lebih suka menumpahkan darah daripada menumpahkan air mata. Jika kita wanita dapat memilih, kita akan orang-orang kita malah meneteskan air mata alih-alih darah. Karena menangis tidak berbahaya, sementara berdarah seringkali berarti kita akan kehilangan orang yang kita andalkan. Petik 2. Subscribe Penatua. Mereka juga tidak mudah. Seorang istri seharusnya tidak membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi pria mereka. Seorang istri yang baik perlu memahami beberapa hal, dan beberapa kali. Kamu perlu memahami pria kamu. Jika seorang wanita tidak tahu bagaimana memahami, pernikahan hanyalah sebuah tragedi. Apakah kamu mengerti?
Kamu mungkin tidak mengerti sekarang, tetapi kamu perlu mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Petik 2. Putrinya sudah menjadi istri orang lain sekarang. Meskipun agak mendadak, dia perlu mengajarinya jalan seorang istri secepat mungkin. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu pelajaran paling penting dalam kehidupan putrinya. Aku mengerti. Terima kasih untuk instruksinya, Ibu. Kata Miao Xiao Miao ringan. Aku mungkin terlalu rakus, tapi aku harap Jun Yeku tidak akan meneteskan air mata atau darah dalam hidup ini. Nyonya Miao menggelengkan kepalanya pahit. Keinginan gadis ini memang cukup serakah. Tapi, sementara aku mengerti mengapa mereka mabuk. Mengapa Jun Ye juga mabuk? Mungkinkah ia memiliki masalah yang mengganggu di hatinya juga? Miao Xiao Miao bertanya. Nak bodoh, mereka mabuk karena kamu, tapi Mo Jun Ye mabuk karena mereka. Bagaimanapun, ada batas daya tahan seseorang. Itu tidak berarti bahwa seseorang tidak akan mabuk jika mereka tidak bermasalah. Siapapun bisa mabuk jika mereka minum terlalu banyak. Nyonya Miao menggelengkan kepalanya saat dia memandang putrinya dengan tatapan jengkel. Hur, aku mengerti sekarang. Wajah Miao Xiao Miao sedikit memerah ketika dia berkata, Ibu, lihat, orang-orang itu semua berbaring di tanah dengan cara yang tidak tahu malu. Tapi Jun Yeku hanya meletakkan kepalanya di atas meja dengan anggun. Bahkan tidak mendengkur sama sekali. Keke, Jun Ye masih sangat berkelas bahkan saat mabuk. Hanya dengan ini saja, Jun Ye jauh lebih kuat dari mereka semua. Petik 2. Nyonya Miao memutar matanya untuk merespons. Apakah ada yang disebut berkelas saat mabuk? Siapa yang bisa peduli menjadi berkelas saat minum? Apakah ada perbandingan seperti itu? Lupakan saja, tidak ada gunanya membicarakan hal ini dengannya. Saat ini di mata putrinya, Mo Jun Ye adalah keberadaan yang sempurna. Baiklah, cepat panggil beberapa orang dan bawa Jun Ye mu kembali ke ruang tamu. Dan panggil beberapa orang lagi untuk membawa tuan muda lainnya beristirahat. Aku pikir sisi ayahmu juga harus dilakukan. Saat bahagia, mereka minum terlalu banyak. Ketika bermasalah, mereka minum terlalu banyak juga. Orang-orang yang dibiarkan bermasalah setelah itu selalu kita adalah istri. Nyonya Miao mengerutkan alisnya dan berkata. Ibu, kata Miao Xiao Miao dengan suara centil. Tempat tidur ruang tamu sangat sulit, bahkan tidak nyaman sama sekali. Lebih jauh lagi, dengan begitu banyak mabuk, seberapa mengerikan baunya di sana. Bukankah Jun Ye akan mati lemas di sana? Kondisi di sana tidak begitu baik. Petik 2. Kamarnya tidak bagus. Bibir Madam Miao berkedut. Itu adalah kamar tamu terbaik di seluruh Misty Illusory Manor. Dan standar adalah yang tertinggi. Bagaimana mungkin kondisi di sana menjadi buruk? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Nyonya Miao memandangi putrinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa tinggal di kamar tamu. Miao Xiao Miao cemberut mulutnya. Baiklah, karena hal-hal yang seharusnya tidak terjadi sudah terjadi, kata Nyonya Miao tanpa daya. Kamu dan Little Beansprout bisa membawanya ke kamarmu untuk beristirahat. Namun, kamu harus datang ke kamarku untuk tidur. Petik 2. Nyonya tua itu adalah wanita yang berpengalaman, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa putrinya yang tercinta tidak lagi ternodai seperti sebelumnya. Tetapi karena kedua anak itu hanya dapat dianggap bertunangan, mereka tidak dapat berperilaku terlalu keterlaluan di depan umum. Oke, Ibu, Miao Xiao Miao sedikit memerah. Tapi dia masih berkata dengan gembira, aku akan menjaganya untuk sementara waktu dan pergi lagi nanti. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Little Beansprout, membungkukkan pinggangnya dan dengan hati-hati mengangkat Tuan Muda Jun. Dengan kultivasi yang mulia tingkat kedua saat ini, secara alami tidak banyak masalah untuk membawa 100 jin Tuan Muda yang berat Juni. Setelah itu, dia langsung pergi dengan tergesa-gesa. Seseorang bisa mendengar dia memanggil Little Beansprout untuk menyiapkan air panas, handuk, sup penghilang alkohol. Del. Madam Miao memandangi pandangan belakang putrinya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Putrinya benar-benar tumbuh dewasa. Miao Xiao Miao dengan hati-hati membawa Mo Jun Ye sepanjang jalan menaiki tangga ke kamarnya sendiri dan menempatkannya dengan hati-hati di tempat tidurnya. Setelah itu, dia memanggil Little Beansprout dan dengan hati-hati membuka baju dan kaos kakinya. Kemudian, dia menggunakan handuk panas dan mengusap wajahnya dengan ringan. Hanya ketika semua masalah sepele selesai, dia akhirnya mengirim Little Beans pergi. Duduk di sisi tempat tidur, dia memegang kantong harum di tangannya ketika dia melihat wajah yang sangat biasa dengan cara linglung. Perlahan, wajahnya tersenyum lembut. Aku bertanya-tanya bagaimana dengan dia yang menarik aku begitu dalam. Dalam waktu yang begitu singkat, aku benar-benar bersedia untuk hidup dan mati bersama dengannya. Tidak melihatnya bahkan untuk sesaat pun memberi aku perasaan kosong. Ketika dia merenung pada dirinya sendiri, dia mengulurkan jari dan dengan ringan membelai wajahnya. Jarinya yang seperti batu giok sangat hangat, diisi dengan kelembutan penuh kasih. Tapi sentuhan yang tampaknya tidak disadari ini, telah menciptakan sedikit masalah. Tiba-tiba, Miao Xiao Miao merasa tangannya telah diraih oleh tangan yang lebih besar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa pemabuk seperti mayat yang dia bawa bersama Little Beansprout tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan senyum aneh. Ah,
Otak Miao Xiao Miao langsung mengalami hubungan pendek. Kamu sudah bangun. Bangun, Jun Moxie menyipitkan matanya. Suamimu bahkan tidak mabuk sama sekali. Karena aku tidak mabuk, mengapa aku tidak bangun? Kamu tidak mabuk. Miao Xiao Miao merasa kekuatan otaknya tidak cukup. Kamu sudah minum banyak anggur. Bagaimana kamu tidak mabuk? Ai. Mereka menggunakan anggur untuk menenggelamkan kesedihan mereka dan dengan sengaja tidak mengusir alkohol dalam darah mereka agar mabuk. Jun Moxie menghela nafas dengan kesedihan berpura-pura saat dia melanjutkan. Kapasitas alkohol aku pada awalnya hebat, dan tidak ada masalah yang mengganggu di hati aku. Selain itu, aku bahkan memiliki seorang gadis cantik di lengan aku. Seperti kata pepatah, orang-orang bersemangat ketika terlibat dalam acara bahagia. Bagaimana aku bisa mabuk seperti itu? Tetapi jika aku tidak berpura-pura mabuk, berapa banyak lagi orang yang akan mencari aku untuk memberi aku anggur? Untuk orang pintar seperti aku, apakah sangat mengejutkan untuk melakukan tindakan mabuk? Petik 2. Petik 2. Kamu, Miao Xiao Miao tidak tahu harus berkata apa. Melihat tampang sombong di wajah orang ini, dia menganggapnya lucu dan menyebalkan. Memikirkan bahwa dia akan benar-benar melakukan tipuan pada pengaturan semacam itu. Benar-benar luar biasa. Benar, tempat ini, tampaknya jauh lebih nyaman daripada kolam itu. Saat ini, hanya ada kita berdua. Tuan Muda Jun tiba-tiba tersenyum dengan cara jahat saat dia menepuk tempat tidur yang lembut. Wifi gelombang-gelombang. Melihat pandangan nafsu yang akrab di mata orang ini, bagaimana mungkin Miao Xiao Miao tidak tahu apa yang diinginkannya. Pada saat itu, wajahnya menjadi sangat merah ketika dia tergagap, tapi ibu berkata, tapi malam ini, Tuan Muda ini ingin menikmati rasa keindahan nomor satu dari Misty Illusory Manor. Jun Moxie menyipitkan matanya dan terkekeh. Dan aku ingin menikmati dengan hati-hati, dari atas ke bawah. Sedikit demi sedikit. Miao Xiao Miao belum bereaksi, ketika sebuah tangan besar tiba-tiba melilit pinggangnya. Dengan desah lembut, dia sudah ditarik ke tempat tidur. Setengah dari pakaiannya sudah menghilang sebelum dia menyadarinya. Saat dia hendak melawan, tangan lain tiba-tiba muncul di dadanya. Miao Xiao Miao mengerang ringan dan benar-benar kehilangan energi untuk berbicara. Lupakan. Dengan membalik tubuhnya, Tuan Muda Jun langsung menduduki posisi teratas. Malam itu, warna musim semi memenuhi seluruh langit. Dini hari berikutnya, sejumlah besar orang sudah berkumpul di depan Miao Family Manor. Mereka semua adalah pakar puncak, dan hampir semua Saint Venerables dari Misty Illusory Manor berkumpul bersama. Para leluhur dari keluarga besar juga hadir. Bahkan Cao Guofeng dan yang lainnya telah datang. Wajah Miao Jingyun cemberut, dan dia melihat langit yang secara bertahap cerah dengan cemas. Hari ini adalah hari ketika semua ahli top memasuki kebun herbal spiritual sekali setiap 100 tahun. Semua orang sudah tiba, kecuali untuk dua orang, mereka hanya dua orang dari generasi muda, Mo Junye dan Miao Xiao Miao. Dan hari ini, keduanya tidak ada. Keduanya sebenarnya terlambat. Kamu, pergi ke ruang tamu dan seret Mo Junye. Kamu, pergi ke kamar Miao Miao dan bangunkan dia. Jam berapa sekarang sudah tepat? Mengecewakan. Miao Jingyun juga minum sedikit tadi malam dan tidak tahu bahwa Great Prodigy Mo telah menculik cucunya. Pada hari yang begitu penting, dua karakter paling penting yang mungkin dapat menuai panen terbesar benar-benar hilang. Kebun herbal spiritual hanya dibuka sekali setiap 100 tahun. Dan semua orang akan mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak ramuan roh yang mereka butuhkan. Tapi sekarang, mereka sudah tertunda lebih dari 1 jam. Ini setara dengan berapa banyak ramuan roh yang hilang. Jika semuanya ditambahkan bersama, itu adalah kekayaan besar yang hilang. Dan kekayaan besar ini benar-benar telah berubah menjadi debu sementara 2 sejoli tidur. Biarkan aku pergi dan mendapatkan Miao Miao, kata Miao Huan Yu agak canggung. Sebagai penguasa kebun herbal spiritual, ia hanya bisa menghabiskan sekitar 2 bulan setiap tahun di rumah. Dari 2 bulan, dia akan memilih tahun baru di mana setiap keluarga memilih untuk mengadakan makan malam reuni mereka. Sedangkan untuk bulan lainnya, dia akan mendedikasikan untuk tanggal di mana kebun herbal spiritual terbuka keluar. Adapun sisa waktu, ia akan tinggal di dalam kebun herbal spiritual. Pada saat yang begitu penting, putrinya sendiri, yang paling diharapkan mewarisi kedudukannya, sebenarnya hilang. Bahkan Miao Huan Yu yang biasanya stabil tidak bisa membantu tetapi merasa agak frustrasi. Bocah Xiao Miao ini selalu bisa diandalkan. Apa yang terjadi kali ini? Pada saat Miao Huan Yu tiba di bawah kamar putrinya, sebelum dia bahkan bisa membuka mulut untuk berteriak, dia melihat sebuah adegan yang cukup untuk membuatnya gila. Miao Xiao Miao sedang berjalan menaiki tangga dengan hati-hati dengan Jun Moxie, bergandengan tangan, wajah mereka diliputi kebahagiaan musim semi muda saat mereka saling mendukung. Dari raut wajah mereka, bahkan jika seseorang berpikir menggunakan lutut mereka, mereka akan dapat menceritakan apa yang terjadi semalam. Belum lagi, perilaku lemah dan rapuh Miao Xiao Miao benar-benar mustahil disembunyikan. Dalam sekejap, bola api melonjak menembus hati Miao Huan Yu.
Tidak peduli betapa senangnya seorang ayah mertua dengan menantunya, mereka pasti akan merasakan perasaan yang hebat dan rumit di hati mereka jika mereka melihat putri mereka sendiri sedemikian rupa, setelah dimakan dengan bersih. Perasaan Miao Huanyu bisa dikatakan sangat rumit saat ini. Sikapnya yang tenang dan sopan benar-benar menghilang, dan dia mengertakkan gigi dan melotot dengan marah ketika dia berteriak, "Kalian dua binatang kecil. Apa yang sedang kamu lakukan?" Subscribe Penatua. Saat dia melihat ayahnya berdiri di bawah tangga dengan ekspresi penuh badai, wajah Miao Xiaomiao langsung memerah saat dia panik. Jun Moxie juga agak terdiam. Sebagai senior keluarga, apa yang kamu lakukan berdiri di bawah tangga kamar anak muda di pagi hari? Tidakkah kamu tahu bahwa ini akan memalukan bagi tuan muda yang berkulit tipis ini? Miao Xiaomiao juga sangat tak berdaya. Dia secara alami tahu bahwa hari ini adalah hari penting sekali satu abad. Tetapi bahkan jika dia bisa mengingat lebih jelas, tidak ada yang bisa dia lakukan karena tubuhnya tidak mendengarkan perintahnya. Sepanjang malam tadi malam, orang itu sama sekali tidak membiarkannya beristirahat. Bajingan itu seperti ombak lautan yang kuat, menabraknya berulang-ulang, tanpa jeda. Miao Xiaomiao hampir berpikir bahwa tubuhnya hancur. Bahkan sampai sekarang, dia masih bisa merasakan bagian pentingnya sakit. Ketika dia bangun pagi ini, dia menemukan bahwa dia meringkuk tepat terhadap pria T3L4N4 nanogram ini. Selanjutnya, pada dasarnya tidak ada jarak di antara mereka. Dia tidak bisa mengingat bagaimana mereka tertidur pada akhirnya. Sepanjang malam tampak seperti bagian dari ingatan yang hilang, dan hanya sekarang, dia hanya bisa mengingat ekstasi ork 4 semi yang ada di setiap inci tulang dan ototnya. Jika bukan karena pengingat Jun Moxie, Miao Xiaomiao benar-benar tidak akan bisa bangun. Terlalu melelahkan, terlalu mengantuk, terlalu melelahkan. Bagaimana itu malam istirahat? Itu bahkan lebih melelahkan daripada pelatihan sehari penuh, atau seharian penuh kerja keras. Pada saat tertentu, pemahaman bahwa dia tidak tahu apakah itu dapat dianggap sebagai pemahaman muncul dalam hati Miao Xiaomiao. Pasti ada alasan mengapa para lelaki di dunia ini memiliki begitu banyak istri dan selir. Seorang istri lajang benar-benar tidak akan mampu menanggung sebanyak ini. Bahkan jika dia memiliki kultivasi yang mulia, dia sudah dalam kondisi ini. Bagaimana dengan gadis normal lainnya? Roh tuan muda Jun disegarkan, dan tubuhnya nyaman. Bahkan jika Miao Xiaomiao lupa, dia tidak akan pernah melupakan kencan yang begitu penting. Dengan kontrol diri yang super alami, bahkan jika dia 3 atau 4 kali lebih lelah semalam, dia masih bisa bangun tepat waktu. Hari ini adalah alasan utama mengapa dia memasuki Misty Illusory Manor. Dia sudah dipenuhi dengan kegembiraan pada kejutan apa yang akan dibawa oleh kebun herbal spiritual. Ketika dia mencuci wajahnya, Jun Moxie menggumamkan sesuatu, tetapi satu kalimat itu menyebabkan Miao Xiaomiao memerah dari kepala ke kaki. Ini, peristiwa kemarin, benar-benar tak terlupakan. Kata-katanya tampak sangat normal, kecuali bahwa dia menekankan beberapa kata. Wajah Miao Huanyu yang biasanya tenang dan mantap berwarna hitam seperti bagian bawah wajan saat ia menggiring putrinya yang malu dan menantu Miao Jingyun yang terlihat bahagia. Miao Jingyun hanya memutar matanya ketika dia melihat mereka dan melambaikan tangannya. Berangkat. Apa yang bisa kakek katakan kepadanya tentang peristiwa seperti itu seharusnya tidak terjadi tetapi sudah terjadi. Untuk melanjutkan teguran sekarang hanya akan menahan waktu lebih jauh. Dengan Miao Jingyun memimpin, kelompok itu bergerak dengan cepat. Miao Dao menggendong Miao Xiaomiao, dan Miao Jian menggendong Jun Moxie di punggungnya. Seluruh kelompok menyerupai panah lurus saat mereka melesat ke kejauhan. Kecepatan macam apa yang dimiliki kelompok orang ini? Hanya dalam waktu beberapa puluh kali napas, mereka sudah mencapai istana utama Misty Illusory Manor. Pada saat ini, hanya dinding batu besar yang bisa dilihat di depan mata semua orang. Mengatakan bahwa benda yang ada di depan mereka hanyalah tembok batu sebenarnya agak tidak pantas. Karena sebenarnya, itu lebih seperti sepotong dinding giok. Tembok ini sekitar 20 zang tingginya dan lebar dan berkilau dengan cahaya redup. Orang hampir tidak bisa melihat cahaya warna-warni yang mengalir di dalamnya. Wajah dinding batu giok dipenuhi dengan pola aneh yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari keunikan ini, ada hal lain yang istimewa tentang itu. Seluruh dinding batu giok tampak hampir transparan. Dari tempat mereka berdiri, kelompok itu bisa melihat segudang pemandangan di dalamnya. Seolah-olah dinding batu giok ini adalah bagian ke dunia lain. Dan dari tempat orang banyak berdiri, mereka hanya melihat sepotong kecil dari dunia misterius ini. Dan di balik dinding batu giok ini, hanya ada jurang raksasa. Tidak ada yang lain di sana sama sekali. Belum lagi gambar aneh yang mereka lihat melalui dinding giok di depan. Untuk sepotong batu giok sebesar itu, bahkan jika itu dipasang di suan-suan benua dan dilelang, kemungkinan bahkan seluruh negara mungkin tidak mampu membelinya bahkan jika mereka mengumpulkan kekayaan seluruh negara bersama-sama. Dan bahkan harga itu hanya terbatas pada nilai batu giok itu sendiri. Ini adalah sepotong Sky Suan Jade.
Itu adalah bagian lengkap dari Sky Suanjade, dan bahkan tidak ada satu keping pun di sudut-sudutnya. Miao Xiao Miao berbisik ringan ke telinga Jun Moxie saat dia menjelaskan. Hal paling misterius tentang Sky Suanjade ini adalah ia memiliki properti yang tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk melukai sama sekali. Bahkan jika 10 Saint Venerables bergandengan tangan dan menggunakan semua kekuatan mereka bersama-sama, mereka tidak akan bisa meninggalkan goresan sedikit pun di atasnya. Petik 2. Apa yang hebat? Mata Jun Moxie berbinar. Langit Suanjade ini adalah hal yang paling berharga di seluruh Misti Ilusori Manor. Tapi berharganya bukan karena sifatnya yang tidak dapat dihancurkan dan pemandangan aneh yang tersembunyi di dalamnya. Jika itu masalahnya, itu hanya akan menjadi mainan yang sedikit lebih menarik. Misti Ilusori Manor berkata dengan lembut. Nilai sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa itu adalah satu-satunya pintu masuk ke kebun herbal spiritual. Pada saat itu, Miao Huanyu berdiri di depan Sky Suanjade besar sendirian saat dia memutar energi aneh di tubuhnya, seolah-olah dia sedang mengomunikasikan sesuatu ke dinding giok besar. Pada saat yang sama, gambar yang agak buram di Sky Suanjade mulai bergerak, dari lambat ke cepat, sebelum menjadi gambar buram. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya putih yang gemilang. Bagiku, hal yang paling berharga di Misti Ilusori Manor adalah kamu, dan kamu sendiri. Kata Jun Moxie sambil sedikit tersenyum. Dan, aku sudah mendapatkan benda paling berharga ini. Kamu, telinga Miao Xiao Miao langsung memerah karena bahagia dan malu. Namun, dia masih menginjak kakinya dengan imut. Aku bukan apa-apa. Benar-benar, kamu bukan apa-apa, Jun Moxie tertawa. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan luar biasa ini untuk membuat lelucon? Kaulah yang bukan apa-apa. Miao Xiao Miao menatap dengan marah ketika dia berbalik. Aku tidak peduli lagi denganmu, dasar kamu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu memikirkan aku sekarang, Jun Moxie mencondongkan telinganya dan berkotek dengan cara yang jahat. Kamu hanya perlu memikirkanku malam ini ketika semua pakaianmu tidak aktif. Benar, kamu akan melihat badi sungguhan pada saat itu. Petik 2. Miao Xiao Miao langsung menutupi wajahnya dengan tangannya, tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia lagi. Bajingan ini, pengaturan seperti apa ini, dan kata-kata apa yang dia katakan. Meskipun tidak ada yang bisa mendengarnya. Tepat pada saat ini, cahaya yang cemerlang dan beraneka warna keluar dari dinding batu giok. Bersamaan dengan itu, aroma harum yang menyegarkan juga muncul. Jenis bau ini benar-benar tak tertandingi dengan aroma apapun di dunia fana. Begitu seseorang menciumnya, tubuh mereka akan terasa sangat ringan, dan hati mereka akan santai. Setelah itu, sebuah pintu besar muncul entah dari mana. Sepasang kata muncul di kedua sisi pintu, tidak tertandingi melalui 9 neters dan 9 cakrawala, aku nomor 1 di dunia. Naik ke surga atau turun ke neraka berdasarkan kemampuan aku sendiri, bergerak tanpa hambatan melalui angin menderu dan hujan deras. Setiap kata seolah-olah terbang keluar dari dinding batu giok, menyerang hati semua orang seperti kilat. Kata-kata ini membawa makna sombong dan mendominasi, seolah-olah orang yang menulisnya sedang duduk di atas langit, menatap ke bawah dengan jijik sama sekali di bawah langit. Hanya dengan melihatnya, orang sudah bisa membayangkan kekuatan dan kebanggaan orang yang menulis kata-kata itu. Tuan Muda Pertama 9 Neter. Selain dari Tuan Muda Pertama 9 Neter, tidak ada orang lain di sepanjang sejarah dunia ini yang memiliki kesombongan yang luar biasa. Dan tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menulis kata-kata seperti itu. Sebuah keliaran tak tertandingi. Tapi itu adalah keliaran yang membangkitkan rasa hormat di hati semua orang. Kesengajaan yang pantang menyerah. Tapi itu adalah keinginan yang mendidihkan darah manusia. Himpunan kata-kata hanya menghilang perlahan setelah beberapa waktu. Pada saat yang sama, deretan langkah batu yang rapi perlahan muncul. Jalan ini menuju ke lokasi yang jauh, tanpa akhir yang terlihat. Seolah-olah seseorang akan bisa berjalan ke ujung dunia dengan mengikuti jalan ini. Di kedua sisi jalan batu, orang bisa melihat hutan yang samar namun berbeda yang terbentang tak berujung. Ketika pemandangan ini menjadi sangat jelas, semua orang akan dapat menapaki jalan ini seolah-olah itu adalah jalan nyata dan memasuki kebun herbal spiritual. Ini adalah kebiasaan yang tidak berubah selama 10.000 tahun, dan tidak ada yang aneh yang pernah terjadi sebelumnya. Semua orang menunggu dengan sabar. Tetapi pada saat ini, kecelakaan yang belum pernah muncul dalam 10.000 tahun sebenarnya muncul untuk pertama kalinya. Tepat ketika rangkaian kata-kata sebelumnya akan menghilang, cahaya kemasan melintas, dan sederet kata-kata dengan gaya berbeda muncul. Jika kamu berani mengacaukan setelah masuk, ayah ini akan membantai kamu. Ketika mereka melihat kata-kata itu, semua orang tua lainnya benar-benar membeku. Ini, apa yang sedang terjadi? Mengapa konten baru ini begitu kasar? Dan, mengapa itu muncul di dinding giok ini? Selanjutnya, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Tetapi kata-kata itu jelas berbeda dari kata-kata sebelumnya dari 9 Nether Yang Master. Kalimat ini juga sepertinya ditargetkan pada seseorang. Tapi untuk siapa itu dimaksudkan?
Tuan Muda Jun merasakan kulit kepalanya mengeras saat rasa bahaya berhembus di bawah kakinya. Di antara semua orang di sini, hanya dia yang tahu apa arti kata-kata itu. Kata-kata itu jelas telah diucapkan padanya. Itu adalah peringatan bahwa guru muda pertama 9 meter telah meninggalkannya 10.000 tahun yang lalu. Tuan Muda Jun tidak terbiasa dengan metode aneh seperti itu. Ketika dia mengambil kekuatan 5 elemen sebelumnya, dia sudah mengalaminya sebelumnya, jadi dia tidak asing dengan itu. Namun, isi kalimat itu, bagaimana aku bersatu entah? Bukankah aku hanya di sini untuk satu pohon? Aku hanya mengambil beberapa buah, apakah perlu begitu serius, untuk benar-benar memasang peringatan 10.000 tahun sebelumnya? Kamu terlalu memandang rendah pada kendali diri Tuan Muda ini. Apakah aku orang yang serakah dan basa? Kata-kata emas menghilang kali ini setelah kilasan singkat, tetapi hati semua orang bertambah berat. Leluhur tua ini sebenarnya telah memberikan peringatan yang sangat ketat kali ini, itu jelas bukan lelucon. Setelah masuk, mereka tidak bisa ceroboh sama sekali. Mereka lebih suka tidak mendapatkan apapun, daripada bertindak gegabah. Dengan berat hati, kelompok memasuki kebun herbal spiritual. Ketika mereka mencapai pertigaan jalan batu, Miao Jingyun memberi perintah untuk memecah kerumunan menjadi 3 kelompok untuk memilih ramuan roh. Dengan peringatan keras, dia menyuruh semua orang untuk berkumpul kembali di tempat yang sama sebelum batas waktu. Adapun Jun Moxie dan Miao Xiao Miao, mereka mengikuti di belakang Miao Huan Yu menuju pusat di mana sepetak dataran hijau berada. Ini adalah arah di mana pohon suci pelangi berada. Subscribe Penatua. Dari peringatan Miao Huan Yu, Tuan Muda Jun akhirnya mengetahui mengapa kandidat hanya satu orang. Karena biasanya yang terbaik adalah jika jalan ini dilalui sendirian. 2 orang itu mungkin, dan 3 orang merentangkannya. Tapi mungkin tidak lebih dari 3. Setelah batas nomor ini dilewati, mereka tidak akan pernah bisa melihat pohon suci pelangi. Tentu saja, batas 3 orang tidak termasuk Tuan Kebun Herbal Spiritual. Dengan kata lain, sebenarnya masih mungkin untuk memasukkan 1 orang lagi ke dalam kelompok Jun Moxie. Namun, setelah terakhir kali pohon suci memprotes, tidak ada yang mencoba melakukan itu lagi. Bahkan, hanya 1 orang yang masuk setiap kali. Kali ini, Miao Huan Yu sudah membuat pengecualian besar untuk pertama kalinya dalam beberapa ratus tahun dengan membawa 2 orang. Miao Huan Yu berjalan di tengah, Miao Xiao Miao di sebelah kiri dan Jun Moxie di sebelah kanan. Hal-hal di dunia ini tidak berbeda dengan dunia luar. Ada perasaan nyaman saat menginjak rumput. Bau dan pemandangan dari lingkungan berkilau menyebabkan Jun Moxie merasa bahwa tempat ini bukan ilusi dan benar-benar nyata. Setelah berjalan sesaat, pada saat mereka berbalik untuk melihat, jalan di belakang mereka sudah benar-benar tertutup lapisan kabut. Tidak mungkin untuk melihat orang-orang yang datang dengan mereka. Area ini adalah wilayah pohon suci. Di seluruh kebun herbal spiritual, ini bisa dianggap sebagai tempat paling mistis. Miao Huan Yu mengambil langkah dan berkata, dataran hijau ini luas dan tak ada habisnya, tetapi tidak ada satu tangkai pun tanaman herbal yang tumbuh di sini. Karena pohon suci tidak akan membiarkan tumbuhan roh tumbuh di wilayahnya. Jun Moxie dan Miao Xiao Miao sudah memperhatikan keanehan sejak dulu. Ketika mereka pertama kali masuk, mereka memperhatikan bahwa kedua sisi hutan dipenuhi dengan ramuan roh yang berharga di mana-mana. Tetapi ketika mereka sampai di sini, sama sekali tidak ada. Bahkan rumput roh yang paling umum tidak terlihat. Ketika mereka mendengar penjelasan Miao Huan Yu, mereka berdua langsung menyadari bahwa ini adalah pekerjaan Rainbow Holy Tree. Sambil bertukar pandangan sekilas, mereka berpikir, jadi pohon suci pelangi ini sebenarnya adalah makhluk yang egois. Tapi saat Jun Moxie memikirkannya, dia mengerti logikanya juga. Beberapa binatang suan yang lebih kuat tidak mengizinkan keberadaan binatang suan lainnya di wilayah mereka. Begitu hewan suan lainnya memasuki domain mereka, perkelahian besar akan langsung pecah. Tanaman roh dengan ki spiritual yang kuat juga bisa membuat tanaman roh lainnya sulit untuk tumbuh di sekitar mereka. Satu-satunya hal adalah bahwa pohon suci pelangi ini bahkan lebih menindas, dan bidang kontrolnya bahkan lebih luas. Tiba-tiba, ki spiritual segar melayang dari kejauhan, dan Miao Huan Yu tersenyum. Di sini, keduanya mengangkat kepala dan memandang. Di tengah padang rumput luas, di mana tidak ada yang lain, ada pohon besar yang pasti bisa dianggap raksasa. Pohon ini benar-benar lurus dan tingginya setidaknya lebih dari 100 meter. Cabang-cabangnya dipenuhi dengan daun-daun hijau, dan cabang-cabangnya tampak menyentuh langit. Daun pohon raksasa ini berbentuk aneh, dengan 9 titik tajam, dan yang masing-masing memancarkan warna yang berbeda secara konstan. Pada satu titik, itu akan terlihat sangat normal dan hijau, tetapi di saat berikutnya, itu akan menjadi merah, atau hitam, atau ungu. Daun di pohon ini benar-benar berganti warna terus-menerus. Ketika ketiganya semakin dekat, semua daun tiba-tiba berbalik dalam sekejap, dan seluruh pohon bahkan bergetar sejenak. Seolah-olah raksasa telah berbalik untuk melihat semut kecil yang menarik perhatiannya. Tuan Muda Jun membeku sesaat, dan matanya melebar. Sebatang pohon sebenarnya bisa sangat sombong. Ini terlalu mirip manusia.
Jun Moxie harus mengakui bahwa dia benar-benar belum pernah melihat pohon seperti ini yang bisa mencapai lebih dari 100 meter di dua dunia yang dia alami sejauh ini. Jika dia menebang pohon ini, berapa banyak tempat tidur ukuran raja yang bisa dia membuat? Daun berdesir keras, dan suara jernih terdengar. Anak-anak kecil dari Misty Illusory Manor, kamu datang untuk melihat Lord Holy Tree ini lagi. Barang bagus apa yang kamu bawa untuk pohon tua ini kali ini? Tuan Pohon Suci yang terhormat, hari ini adalah sekali lagi taman herbal spiritual sekali abad. Untuk lebih melayani Lord Holy Tree, Misty Illusory Manor telah memilih dua pemuda berbakat untuk menguji kompatibilitas mereka terhadap Yang Mulia. Semoga Tuan Pohon Suci melihat mereka dengan mata kebijaksanaan yang tahu segalanya dan menentukan jalan kebun herbal spiritual selama ribuan tahun berikutnya. Miao Huanyu membungkuk ringan dan berkata dengan hormat kepada pohon itu. Jun Moxie menyipitkan matanya saat dia melihat pemandangan ini dengan heran. Apakah ini dongeng? Sebatang pohon sebenarnya bisa memahami ucapan manusia. Dan berbicara bahasa manusia juga. Selanjutnya, Miao Huanyu masih bertindak dengan hormat terhadapnya. Bisakah hal ini memahaminya? Daun pohon suci pelangi berkarat lagi, dan seluruh pohon itu bahkan bergoyang sesaat. Pada saat itu, ketiga orang itu dengan jelas bisa merasakan bahwa pohon ini tampak dalam suasana hati yang sangat bahagia. Bahkan, tampaknya sangat gelisah juga. Miao Huanyu agak terkejut. Situasi seperti itu tidak pernah terjadi di masa lalu. Mungkinkah sikapnya yang penuh hormat telah menyebabkannya menjadi begitu bahagia? Tapi dia juga menggunakan kata-kata serupa di masa lalu. Namun dia belum pernah melihatnya sebahagia ini sebelumnya. Daun berdesir ribut, seolah-olah puluhan ribu orang mengobrol. Dua junior itu, maju selangkah. Jun Moxie membelalakkan matanya sedikit. Apa yang disebut suara berbicara ini tidak diragukan lagi, pohon ini menggunakan frekuensinya yang unik, menyebabkan dedaunan menciptakan gerakan yang diatur pada saat yang sama untuk menciptakan efek suara. Tetapi pokok ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pohon suci pelangi ini memang memiliki kesadarannya sendiri. Dan dari kelihatannya, kecerdasannya juga tidak rendah. Jun Moxie memutar matanya. Seperti yang diminta, dia mengambil langkah ke depan, dan Miao Xiaomiao mengikuti di belakangnya. Tapi ekspresinya agak menakutkan. Lagi pula, dia belum pernah melihat hal yang aneh sebelumnya. Dari pengetahuannya, pohon suci ini adalah keberadaan yang mirip dengan dewa. Tiba-tiba, raungan tajam terdengar saat suara yang terbentuk dari indera spiritual meledak dengan amarah. Junior itu, ada apa dengan ekspresi itu? Kamu berani tidak menghormati pohon suci ini? Apakah kamu tahu tingkat kejahatan kamu? Petik 2. Ternyata, tindakan kecil Jun Moxie memutar matanya telah dilihat oleh itu. Saat pohon suci mengamuk, angin dan awan di seluruh kebun herbal spiritual berubah. Miao Huanyu mengumpat dalam hatinya. Sepertinya pohon suci pelangi ini akan menjadi gila lagi. Itu sama beberapa kali terakhir juga. Beberapa saat yang lalu, itu bahagia dan bersemangat. Dan di saat berikutnya, itu sudah mengamuk. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan dan hanya bisa mundur. Kali ini juga sama. Tidak ada yang memprovokasi itu, tetapi masih berubah menjadi marah tanpa alasan. Jun Moxie menatap pohon ini, terdiam. Dari cara itu gemetar dan gemerisik, itu tampaknya menjadi kemarahan yang tak terkendali. Enyahlah, kalian semua, enyahlah untukku. Pohon itu menggunakan indera spiritualnya dan meraung. Tuhan ini tidak ingin melihatmu lagi dari manusia yang lemah. Apakah kamu gila? Jun Moxie meludah tanpa peduli. Ketika mereka datang ke sini, Tuan Muda Jun sudah memperhatikan bahwa tidak ada satupun buah di pohon ini, dan dia sudah sedikit kesal. Setelah melihat-lihat, dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa dari apa yang Miao Jingyun, Miao Huanyu dan yang lainnya sebutkan tentang pohon kedua atau ketiga yang dipelihara oleh Misty Illusory Manor. Karena itu, dia sudah mulai merasa sangat kesal. Dan sekarang, sebatang pohon seperti ini sedang mengutuk bebas pada raja jahat ini. Sungguh tak tertahankan. Bahkan, kamu bocah, apa yang baru saja kamu katakan? Rainbow Holy Tree meraung. Apa yang aku bilang? Aku bertanya apakah kamu gila? Jun Moxie tidak peduli dengan ekspresi kagum pada wajah Miao Xiaomiao dan Miao Huanyu saat ia mendengus dengan tidak sopan. Aku sadar bahwa orang-orang dari Misty Illusory Manor itu pasti benar-benar memanjakanmu. Apakah kamu luar biasa? Bukankah kamu hanya pohon? Hanya karena kamu sudah hidup beberapa tahun lebih lama, kamu pikir kamu sangat hebat. Lihatlah tubuh kamu yang sangat besar ini, tidakkah kamu merasa malu hanya menghasilkan 2 set buah setiap beberapa ratus tahun? Berpikir bahwa kamu masih bisa bertindak dengan bangga. Jika aku jadi kamu, aku akan menemukan pohon yang tinggi dan menggantung diriku sejak lama. Oh, benar, kamu sudah pohon. Kalau begitu, kamu bisa menggantung diri di salah satu cabang kamu sendiri dan bunuh diri. Petik 2. Mulut bocah kecil ini benar-benar berbisa. Pohon suci Tuhan ini akan mati karena amarah. Pohon suci pelangi bergoyang ke kiri dan kanan dengan keras, mengguncang seluruh negeri. Bocah cilik, untuk kata-katamu yang berani, Tuhan ini tidak akan membiarkanmu pergi.
Dengan suara mendesing keras, angin kencang menyapu ketika dua akar tebal keluar dari tanah seperti sepasang naga, langsung melilit Jun Moxie. Kemudian, dengan gemuruh yang keras, sebuah lubang besar muncul di tengah-tengah batang pohon Holy Rainbow. Kedua akar berayun lebar, melemparkannya ke dalam lubang. Kemudian, dalam sekejap, lubang ditutup lagi, tanpa meninggalkan celah. Setelah itu, akarnya kembali ke tanah, dan pohon itu berhenti bergetar. Seluruh tempat benar-benar sunyi lagi. Pohon suci pelangi ini sebenarnya telah memakan Tuan Muda Jun. Miao Xiao Miao berteriak keras-keras, hampir pingsan karena kaget ketika wajahnya berubah sepucat salju. Tuan Pohon Suci, Miao Huanyu berteriak dengan heran. Anak itu masih muda dan tidak tahu apa-apa, semoga senior bersikap murah hati dan tidak membungkuk setingkat dengannya. Tolong tunjukkan belas kasihan, Petik 2. Anak ini penuh dengan omong kosong dan memiliki lidah yang kasar dan kejam. Apakah Tuhan ini pohon yang dapat dia kutuk sesuka hatinya? Jika dia tidak diberi pelajaran hari ini, apa yang akan terjadi dengan orang ini di masa depan? Petik 2. Pohon suci menggaruk daunnya dan melanjutkan. Tidak perlu khawatir, Tuhan ini hanya akan mengajarkan anak nakal kecil pelajaran dan tidak akan mengambil hidupnya. Kalian berdua bisa keluar dulu. Ketika aku selesai dengan hukumannya, Tuhan ini secara alami akan membebaskannya. Petik 2. Miao Huanyu benar-benar terdiam. Pergi dulu. Mungkinkah upaya kali ini akan berakhir dengan kegagalan lagi? Tempat ini hanya akan dibuka sekali setiap 100 tahun. Pergi setelah baru saja masuk. Apakah mereka bermain dengan kita? Tuan Pohon Suci, tolong kasihanilah dia, senior, Miao Xiao Miao memohon. Dia orang yang baik, tidak bisakah kamu menghukumnya? Ada apa dengan begitu banyak omong kosong? Cepatlah dan enyahlah. Rainbow Holy Tree tampak agak marah sekarang saat mengguncang belalainya. Angin kembali menjadi liar, dan seluruh langit menjadi gelap. Seluruh area menjadi hitam, ke titik di mana tidak mungkin untuk melihat jari seseorang bahkan jika mereka mengulurkan tangan mereka di depan mata mereka. Ketika pasangan ayah dan anak perempuan Miao mendapatkan kembali penglihatan mereka sekali lagi, mereka melihat bahwa seluruh tempat itu kosong dan kosong, hanya meninggalkan padang rumput luas. Adapun pohon suci pelangi besar, itu sudah menghilang tanpa jejak. Subscribe Penatua. Ayo kembali dulu. Kali ini juga usaha yang sia-sia. Kita harus menunggu 100 tahun lagi setidaknya untuk mencoba lagi. Miao Huanyu berkata dengan napas tak berdaya. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku akan menunggu di sini. Untuknya kembali. Miao Xiao Miao menggelengkan kepalanya dengan keras ketika dia menatap dengan keras kepala di tempat pohon itu berada. Nak bodoh, bagaimana kamu di mana Jun Ye akan keluar? Pohon suci tidak pernah melakukan hal-hal dengan cara biasa sebelumnya. Tidak ada cara untuk memperkirakan langkah selanjutnya. Juga, pengertian waktu Lord Holy Tree berbeda dari kita. Miao Huanyu tidak mengatakan bagian kedua dari kalimat itu. Bagaimana kamu tahu bahwa dia pasti akan bisa keluar? Jika dia tidak keluar, bukankah kamu harus menunggu di sini selamanya? Aku tidak peduli. Aku akan menunggu di sini. Bahkan jika itu 100 tahun, atau 1000 tahun, aku akan menunggu. Jika aku tidak bisa menunggu sampai dia keluar, aku akan mati di sini. Miao Xiao Miao berkata dengan tegas. Wajahnya tegas, dan tidak ada sedikit pun keraguan di matanya. Miao Huanyu menghela nafas tanpa daya. Pohon suci. Segala sesuatu di depan mata Jun Moxie gelap, dan tiba-tiba dengan kilat, dia sudah dipindahkan ke dalam tubuh pohon. Tempat ini adalah ruang yang sangat luar biasa dan mistis. Kabut tebal menutupi seluruh tempat, dan 7 berwarna ki bisa terlihat mengalir di dalamnya, sementara aroma manis menggantung di udara. Tanah di bawah kakinya normal dan tidak berwarna, dan tak terhitung jumlahnya, hal-hal seperti akar melambai di sekitarnya. Jun Moxie tersenyum dan duduk dengan tenang. Dia tidak salah menebak. Kekuatan kayu tidak diragukan lagi adalah sejenis energi yang akan disambut oleh semua tanaman di dunia. Lebih tepatnya, bukannya disambut, mereka bernafsu untuk itu. Provokasi Tuan Muda Jun atas pohon suci pelangi tidak lain adalah tindakan untuk menipu yang lain. Ketika Rainbow Holy Tree muncul, Jun Moxie sudah mengaktifkan Power of Wood-nya, mengungkapkan hanya sepotong. Itulah sebabnya pohon suci Rainbow berperilaku begitu bersemangat dan awalnya gelisah. Itu tidak ada hubungannya dengan kata-kata bootlicking Miao Huanyu. Setelah itu, Jun Moxie telah mengirimkan indera spiritualnya ke sana. Apakah kamu menginginkan hal ini? Jika ya, bisakah kita mengobrol pribadi? Karena pohon ini memiliki kemampuan untuk meniru suara manusia, secara alami ia dapat memahami kata-katanya. Jun Moxie memiliki keyakinan penuh bahwa niat akan diterima dengan sempurna. Setelah itu, Jun Moxie dengan sengaja bertindak lebih arogan untuk membuat marah pohon itu lebih lagi, membiarkannya memiliki alasan untuk membawanya pergi. Jika tidak, dengan temperamen aneh dari pohon suci pelangi ini, mengapa itu membiarkan Miao Huanyu dan Miao Xiao Miao dengan mudah mati jika benar-benar marah? Jun Moxie baru saja duduk ketika gemuruh bergema, dan sesosok buram perlahan muncul dari kabut, muncul ke wajah seperti manusia.
Wajah aneh ini dipenuhi dengan akar-akar pohon yang melilit bersama untuk membentuk janggut panjang. Setelah menyaksikan energi yang sangat aneh itu, pohon suci Tuhan ini tidak sabar untuk datang ke sini sendiri. Anak muda manusia, apa yang ingin kamu diskusikan dengan Tuhan ini? Pohon suci berkata dengan sikap arogan. Kita bisa membicarakannya nanti. Pertama, bawakan aku kursi. Jun Mosia mendengus dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Dengan sikap seperti itu, apa yang kamu ingin Tuan muda ini bicarakan dengan kamu? Kursi, apa itu kursi? Pohon suci bertanya dengan ekspresi bingung. Kursi adalah, mungkinkah kamu belum pernah melihat kursi sebelumnya? Jun Mosia berkata dengan mata tak percaya. Pohon suci tampak semakin bingung sekarang. Kalau begitu beri aku tempat untuk duduk. Tidakkah kamu merasa jarak antara kami terlalu jauh? Kamu sangat tinggi, dan melelahkan untuk mengangkat kepalaku untuk berbicara denganmu. Kami hanya akan melupakan diskusi dalam kasus itu, kata Jun Mosia. Oh. Mata pohon suci menyala dan sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari udara yang tipis, mengeluarkan bola matanya. Setelah itu, bola mata dilemparkan ke bawah, dan bola matanya berubah menjadi balok kayu. Apakah ini baik-baik saja? Dengan suara terdengar, tangan besar itu menghilang lagi. Ini juga berfungsi. Tuan muda Jun benar-benar sedikit terkejut. Melihat ekspresi kebingungan yang tumbuh di wajah orang ini, dan bola mata kedua muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini terlalu memalukan. Seperti yang diharapkan dari monster tua berumur lebih dari 10.000 tahun. Ini benar-benar memiliki sedikit keterampilan. Tetapi ketika dia melihat balok kayu itu, dia merasa sedikit enggan. Ayah ini akan duduk di bola mata jika aku duduk di ini. Hambatan mental tidak rendah. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih duduk di atasnya. Tuan muda ini duduk di bola mata kamu, bagaimana dengan itu? Saat dia duduk, kayu bola mata itu tiba-tiba tumbuh lebih tinggi dengan suara mendesing, langsung membawanya ke langit sampai dia menghadapi wajah besar itu. Apakah ini baik-baik saja? Kita bisa bercakap-cakap dengan nyaman sekarang. Pohon suci berkata dengan bangga. Tampaknya menyeringai. Bagaimana ini, anak muda manusia? Untuk benar-benar berani memainkan permainan pikiran dengan Lord Holy Tree ini. Pernahkah kamu melihat kemampuan pohon suci Tuhan ini? Kurasa lumayan, Jun Mosia memutar matanya. Tidak peduli betapa menakjubkannya kamu, bola mata kamu masih berada di bawah pantat aku yang berfungsi sebagai tempat duduk aku. Tuan muda Jun tiba-tiba memikirkan perkataan alegoris dua bagian. Melihat langit dengan satu pantat, memiliki mata tetapi gagal melihat. Tetapi hari ini, tuan muda ini duduk di atas bola mata. Bukankah itu berarti, memiliki mata dan penglihatan? Energi anehmu itu, keluarkan dan biarkan aku melihat lebih dekat, kata Lord Holy Tree otoritatif. Meskipun cemas dan bersemangat, itu bertindak seolah-olah mengatakan, itu karena aku mengakui kamu bahwa aku bersedia melihat barang-barang kamu. Ini suatu kehormatan bagi kamu, dan kamu harus berterima kasih kepada aku. Saat mereka memasuki ruang ini, pohon suci Tuhan ini mulai berbicara seperti orang normal, tidak seperti sebelumnya, ketika berbicara melalui indera spiritual. Dari penampilannya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan orang ini di ruang ini. Yakin? Dengan kemampuan Jun Mosia, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran pohon suci pelangi ini? Tapi tidak ada salahnya membiarkannya melihat lagi. Semakin cemas, semakin mudah untuk membahas hal-hal lain nanti. Tuan muda akan membiarkan kamu menjadi disengaja untuk sedikit lebih lama. Dalam negosiasi dengan tuan muda ini, kamu benar-benar bermimpi untuk mengambil inisiatif. Dan berusaha bersikap seolah-olah kamu berada di posisi yang lebih tinggi. Saat dua pasang mata besar menatap dengan antisipasi, Tuan muda Jun mengulurkan tangannya dan berteriak, kekuatan yang menumbuhkan semua kayu. Itu masih kekuatan kayu, tetapi Tuan muda Jun dengan sengaja meneriakkannya dan juga menambahkan beberapa kata lagi ke nama itu. Dan karena beberapa kata tambahan itu, nama itu saja telah menyebabkan pohon suci tua ini tumbuh semakin terkejut. Tuan muda Jun sudah melihat orang ini sejak lama. Fondasinya bisa dikatakan tinggi hingga tingkat yang mengerikan, tetapi ketika sampai pada otaknya, itu tidak lebih pintar dari seorang anak. Setelah dikurung di sini selama lebih dari 10.000 tahun tanpa seseorang untuk diajak bicara, seberapa pintarkah itu? Dengan kata lain, ini hanyalah seorang anak dengan fondasi absolut. Jika tidak ada yang mampu mengendalikannya, maka semuanya harus berjalan sesuai dengan caranya. Hanya dengan membujuk dan menyenangkannya, akankah ia melepaskan beberapa hal yang tidak terlalu disukai, bahkan menghasilkan beberapa barang bagus sekali. Dan itu adalah metode yang digunakan Misty Illusory Manor selama ini. Namun, metode semacam ini terlalu reaktif dan sama sekali tidak sesuai dengan Tuan muda Juni. Dan Jun Mosia juga kebetulan memiliki hal yang sempurna untuk mengendalikan pohon suci pelangi ini dengan kekuatan kayu. Hal ini bisa dikatakan manis paling enak untuk membujuk anak ini. Jika pohon ini menginginkan yang manis, ia harus membayar harga yang sesuai. Persis seperti itu, posisi kedua belah pihak sudah ditentukan. Adapun mengapa dia menambahkan kata-kata, dia takut bahwa pohon kidis ini tidak akan mengerti apa arti kekuatan kayu sebenarnya.
Di bawah mata pohon yang penuh harap, sebuah lampu hijau keluar dari tangan Tuan Muda Jun. Kekuatan kayu yang sangat murni ini mulai tumbuh di ruang kecil ini. Itu hanya tumbuh, tetapi tidak menghilang sedikit pun. Dengan kata lain, jika itu hanya untuk melihat dan mengagumi, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi untuk menikmatinya, maaf, itu sama sekali tidak mungkin. Itu tidak mungkin untuk mendapatkan bahkan satu. Seiring dengan peningkatan yang Master Jun dalam kultivasi, kendalinya terhadap kekuatan 5 elemen juga bisa dikatakan telah mencapai tingkat peningkatan rambut. Mata Lord Rainbow Holy Tree melebar saat menatap dengan rakus pada lampu hijau. Seiring bola energi kehidupan tumbuh semakin kuat dan kuat, mata pohon pelangi juga semakin menonjol. Sampai akhirnya, bola hijau telah tumbuh dengan ukuran bola kaki biasa. Dan sepasang mata itu sudah hampir keluar sepenuhnya dari kepalanya. Seolah-olah dua bola mata ditangguhkan di udara. Wajah pohon suci hanya dibiarkan dengan pesona yang tak ada habisnya saat menarik keluar dari janggutnya dan menusuk bola cahaya hijau dengan hati-hati. Ini adalah energi kehidupan yang telah aku cari selama bertahun-tahun. Ya Tuhan, bumi aku, surga aku. Jika aku hanya pada bola lampu hijau ini, aku akan mendapatkan setidaknya 10.000 tahun energi. Pada saat itu, aku akan... Wah, itu terlalu indah. Air liur dari mulut Tuan Pohon Suci ini sudah mengalir keluar dan jatuh ke tanah, berkilau cerah. Tuan Muda Jun merasa seperti dia telah mendapatkan pembuka mata saat ini. Orang-orang kuno dulu memiliki pepatah, ludah 3 ci panjang. Dulu aku berpikir bahwa ungkapan seperti itu hanya omong kosong. Tetapi setelah melihat orang ini hari ini, aku akhirnya mengerti bahwa itu bukan omong kosong. Bagaimana ini hanya 3 ci? Ini tampaknya lebih dari 3 zangah. Selanjutnya, garis tidak rusak sama sekali. Pada saat itu, tepat ketika mulut besar itu terbuka lebar dan bersandar ke depan untuk menelan mangkuk lampu hijau itu. Jun Mosia membalik tangannya, dan bola lampu hijau menghilang tanpa jejak. Anak kecil, kamu ingin bermain serangan menyelinap di depan aku. Ayah ini adalah leluhur dari serangan menyelinap. Subscribe Penatua. Pohon suci mengeluarkan raungan kemarahan. Anak kecil, kamu benar-benar berani bermain-main dengan Tuan ini seperti itu. Cepat dan serahkan energi ajaib itu. Kalau tidak, Tuhan ini akan membuatmu menderita. Petik 2. Keke, apakah pohon suci kita yang terkasih ingin melihat sesuatu yang baik? Jun Mosia menyeringai ketika dia menyilangkan kakinya. Sebuah hong suara terdengar sebagai gumpalan api hitam yang lebih gelap dari malam itu sendiri keluar dari tangannya, terbakar diam-diam. Nyala api ini memancarkan energi kematian yang tak ada habisnya. Api kekacauan primal. Ancaman T3L4N4 nanogram dan T3L4N4 nanogram. Mata pohon suci semakin melebar, muncul sekali lagi. Jelas bisa merasakan bahwa nyala hitam yang tampaknya tidak berbahaya ini dapat dengan mudah mengubah tubuh besarnya yang membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun untuk tumbuh menjadi abu. Yang lebih menakutkan adalah karena mereka berada di dalam tubuhnya saat ini, itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan ini sama sekali. Lord Rainbow Holy Tree langsung menutup mulutnya. Garis panjang air liur akhirnya putus dengan asplis suara. Pada saat yang sama, kepalanya yang besar dipenuhi dengan air. Dari kelihatannya, itu menakutkan sampai-sampai berkeringat. Terlalu sial untuk bertemu dengan hal seperti itu. Lord Holy Tree sudah hampir menangis. Bagaimana aku memprovokasi kutukan semacam itu? Aku awalnya berpikir bahwa ruang terpisah ini dapat dengan mudah menetralkan semua energi luar, itulah sebabnya aku berani memanggil manusia ini untuk berbicara. Jika obrolan pergi ke selatan, itu bisa langsung mengubah anak ini menjadi pupuk, dan energi setelahnya tidak akan dapat melarikan diri juga. Tapi bukan hanya itu gagal, itu bahkan akhirnya menyerahkan hidup kecilnya ke tangan orang ini sebagai hasil dari pembicaraan ini. Tidak apa-apa jika surga membuat seseorang berbuat dosa. Namun, seseorang tidak boleh melakukan dosa atas inisiatif mereka sendiri. Ini adalah ungkapan terkenal yang intinya adalah kebenaran itu sendiri. Lord Holy Tree membuka dan menutup mulutnya, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Meskipun usianya lebih dari 10.000 tahun, kecerdasannya hanya sebanding dengan anak kecil. Bisakah seorang anak bereaksi dengan benar ketika dihadapkan pada situasi berbahaya? Untungnya, Tuan Muda Jun cukup berbaik hati untuk memberikan anak ini bimbingan yang tepat. Aku katakan, pohon suci Tuhan, tidakkah kamu ingin melihat sesuatu yang baik? Apakah ini terlihat bagus? Energi ini cukup ajaib, kan? Jun Mosia menunduk dan memandang bola Flame of Primal Chaos di tangannya. Dengan lemparan tiba-tiba, Flame of Primal Chaos langsung terbang, terbakar dengan cemerlang di udara. Saat itu meninggalkan tangan Jun Mosia, kekuatan Flame of Primal Chaos sepenuhnya dilepaskan. 7 energi berwarna di ruang angkasa, yang merupakan inti dari pohon suci pelangi, tidak dapat lepas dari nasib terbakar, meskipun itu hanya energi gas. Kayu melahirkan api, dan Flame of Primal Chaos mulai membakar lebih ganas. Tunggu, suara pohon suci berubah tajam. Yongling, hentikan, jangan
Sensasi intens melonjak melalui tubuhnya saat wajahnya berkerut dengan rasa sakit. Brat, kamu memanggilku apa? Jun Mosia menyipitkan matanya dan memanggil bola Flame of Primal Chaos yang lain. Bola api ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Lord Holy Tree hampir lupa tentang rasa sakitnya saat ini karena kaget. Ya Tuhan, aku tidak tahan bahkan satu nyala, dan masih ada yang kedua. Membantu. Kakak, pohon suci tiba-tiba menjadi tercerahkan di bawah ancaman bahaya ekstrim, langsung memanggilnya kakak. Kakak. Itu masih agak kurang. Tidak cukup nyaman, Tuan Muda Jun menundukkan kepalanya dan bermain dengan bola Flame of Primal Chaos. Melambaikan tangannya dengan agresif, sepertinya dia akan membuang bola api itu juga. Tidak, Tuan Tua. Kamu Tuan Tua aku yang tersayang, Lord Holy Tree benar-benar ditundukkan. Siapa Tuan Tua tersayang kamu? Tuan Tua baik-baik saja, Tuan Tua yang tersayang. Lupakan, Tuan Muda ini adalah orang yang murah hati dan tidak akan begitu kalkulatif terhadap kamu. Dengan lambaian tangannya, api Primal Chaos yang melayang di udara terbang kembali, dan dua bola api bergabung bersama saat mereka menari dengan riang di tangannya. Bahaya akhirnya berakhir sementara. Lord Holy Tree menghela nafas lega. Itu hampir membuat marah sendiri dari ketakutan beberapa saat yang lalu. Jika itu bisa kencing di tempat pertama. Tapi jika itu bisa berkeringat, itu tidak mungkin itu bisa kencing juga. Tuan Tua. Lord Holy Tree ini akhirnya tidak tahan dan mulai menangis. Belum pernah ada yang mengintimidasi orang seperti itu. Tidak, mengintimidasi pohon seperti itu. Silakan kembalikan bola mata itu sebelum berbicara, tidak nyaman bagiku untuk melihatnya. Jun Mosia menggelengkan kakinya dan menunjuk kedua bola mata besar yang jatuh di depannya. Lord Holy Tree buru-buru mengangguk dan dengan saut terdengar, kedua bola mata itu diambil. Setelah itu, wajah tuannya yang keriput terpelintir dengan ekspresi menjilat ketika bertanya, Tuan Tua, instruksi apa lagi yang kamu miliki? Mendengar pohon tua memanggilnya, Tuan Tua, Tuan Muda Jun merasa agak terdiam. Aku katakan, kamu sudah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Kenapa kamu tidak memiliki tulang punggung sama sekali? Petik 2. Tuan Muda Jun benar-benar agak tak berdaya melawan pohon tak bertulang ini. Bahkan seorang ahli normal akan selalu memiliki desakan mereka sendiri. Tapi pohon ini hebat, dengan sedikit ancaman, ia bahkan memanggil Tuan Tua dengan sangat antusias. Sejujurnya, Lord Holy Tree juga tidak berdaya. Kalian bocah berada di bagian paling sensitif dari tubuhku, dan tiba-tiba kamu mengeluarkan api yang mengerikan, dan bahkan memaksaku tanpa malu untuk memanggilmu Tuan Tua. Setelah dipaksa dan memanggil kamu Tuan Tua, kamu mengatakan bahwa aku tidak memiliki tulang punggung. Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu begitu sulit untuk menyenangkan? Aku juga ingin harga diri aku. Tetapi jika aku mempertahankan harga diri aku, hidup kecil aku akan hangus. Apakah kamu pikir itu mudah untuk hidup selama lebih dari 10.000 tahun? Tuan Tua, memiliki tulang punggung mungkin penting, Lord Holy Tree berkata dengan wajah pahit. Tapi hidup kecilku, lebih penting. Aku mengerti, kata Jun Mosia dengan sedikit putus asa. Kamu bentuk kehidupan dari luar peradaban memiliki pendidikan terlalu sedikit. Jika kamu membuang harga diri demi hidup terus, apa gunanya hidup? Tidak bisakah kamu memiliki beberapa tujuan? Sesuatu untuk dikejar, harga diri paling dasar. Petik 2. Lord Holy Tree mengangguk berulang kali dengan penuh semangat, tapi rasanya sangat pahit di hatinya. Jika kamu yang memegang pisau yang tergantung di atas leher kamu, aku ingin melihat bagaimana kamu bersikeras pada harga diri kamu. Kamu berbicara tentang kesombongan kepada seseorang yang hidupnya dalam bahaya. Aku telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Tidakkah mereka mengatakan bahwa ada beberapa pohon suci pelangi di sini? Kenapa hanya ada kamu di sini saja? Di mana yang lainnya? Jun Mosia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dari cara dia melihatnya, berbicara dengan orang ini tentang kesombongan tidak berbeda dengan memainkan kecapi kepada seekor sapi. Tapi ini juga baik-baik saja, setidaknya dia akan menyelamatkan dirinya sendiri beberapa masalah. Siapa yang bilang, hanya ada aku di sini selama ini? Seru Lord Holy Tree. Tetapi dalam sekejap, ia mengerti apa yang ia maksudkan. Apakah kamu berbicara tentang pohon-pohon yang tumbuh manusia lain? Itu benar. Jun Mosia mengangguk. Beberapa hal yang rusak itu pantas mendapatkan nama pohon suci pelangi juga. Lord Holy Tree tampaknya telah mendapatkan kembali udara sombongnya sebelumnya lagi. Ketika membandingkan dirinya dengan pohon-pohon lain, itu langsung terasa jauh lebih tinggi. Pohon-pohon kecil itu sebenarnya hanya anakan muda yang dicangkokkan dari dahan aku. Mereka pada intinya adalah anak-anak dan cucu-cucu tuan pohon suci ini. Hal-hal itu tidak memiliki kesadaran, dan bahkan jika mereka tumbuh selama 10.000 tahun lagi, mereka tidak akan pernah bisa menghasilkan 7 buah suci berwarna. Mereka tidak memiliki kemampuan itu, aku sudah menelan mereka sejak lama. Menelan. Jun Mosia membelalakan matanya dengan tidak percaya. Orang ini sebenarnya sangat tidak berperasaan. Untuk dapat menelan anak dan cucunya sendiri. Oh,
Jadi dari apa yang kamu katakan, tidak mungkin untuk pohon suci pelangi kedua muncul di dunia ini. Jun Mosia menyipitkan matanya. Belum tentu begitu, selama aku mau. Sebenarnya, ini seperti ini, bagaimana memelihara pohon suci pelangi menjadi hal yang mudah. Tanpa mengalami angin dan hujan ribuan tahun. Bagaimana seseorang bisa tumbuh? Pohon suci, secara alami satu-satunya. Ketika berbicara, Lord Holy Tree mengubah nada dan menggelengkan kepalanya ketika bersenandung. Pohon suci adalah pohon besar berubah menjadi pohon tua, dan hanya setelah disempurnakan oleh hujan dan badai, dapat dianggap sebagai pohon yang menjulang ke langit. Petik 2. Orang ini benar-benar tahu cara menulis puisi. Tuan Muda Jun benar-benar mulai melihatnya dengan cahaya yang berbeda. Benar-benar tidak ada cara untuk menumbuhkan pohon suci pelangi kedua. Suara Tuan Muda Jun berubah agak berbahaya. Bola Flame of Primal Chaos mulai bergoyang-goyang dengan cara yang mengerikan saat dia menghela nafas dengan nada yang menyedihkan. Kurasa tidak ada gunanya membiarkanmu hidup saat itu. Ketika aku datang hari ini, aku bermaksud mendapatkan metode untuk menumbuhkan pohon baru. Kamu terlalu besar, dan aku tidak bisa membawamu pergi tidak peduli apa. Jika aku tidak bisa menanam pohon baru, itu berarti aku ditakdirkan untuk tidak bisa mendapatkan pohon suci pelangi. Jika aku bisa punya sesuatu, bagaimana aku bisa membiarkan orang lain memilikinya? Karena kamu bilang kamu satu-satunya, aku harus membunuhmu kalau begitu. Mulai sekarang, pohon suci pelangi akan menjadi sejarah, milik siapapun. Petik 2. Dengan suara mendesing, Flame of Primal Chaos melonjak ke atas lagi. Bagaimana mungkin Tuan Muda Jun menjadi orang yang sedemikian ekstrim? Tetapi dari kata-kata pohon suci pelangi ini, dia sudah bisa mengatakan bahwa orang ini berada pada titik krusial dalam memelihara pohon suci pelangi lainnya. Namun, orang ini jelas tidak jujur. Tapi Tuan Muda ini sudah berdiri di hatimu sekarang. Apakah ada gunanya untuk menjadi tidak jujur? Jangan gelombang-gelombang Tuan Tua. Tuan Tua, aku memanggil kamu Tuan Tua, bukankah itu baik-baik saja? Tolong jangan membuatku terbakar. Suara Lord Holy Tree mencapai nada baru karena wajahnya dipenuhi air. Kami keluarga, semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa didiskusikan. Petik 2. Siapa keluarga denganmu? Sungguh omong kosong. Diskusi, karena kamu tidak bisa memberiku pohon suci, dan aku tidak bisa membawamu pergi. Apa yang tersisa untuk dibicarakan? Suara Tuan Muda Jun terdengar keras dan tajam ketika dia melanjutkan dengan sengit. Karena tidak mungkin, aku hanya perlu membakar jembatan. Tidak ada yang akan mendapatkan apapun. Petik 2. Subscribe Penatua. Tuan Tua, tolong tenang dan dengarkan aku sebenarnya bukan sesuatu yang milik siapapun. Aku bisa mengabaikan orang-orang itu di masa depan, dan mereka tidak akan bisa melihat aku sama sekali. Itu seharusnya bekerja dengan benar. Lord Holy Tree mengusulkan dengan cemas. Omong kosong, apa hubungannya dengan aku? Apakah kamu melihat orang-orang itu atau tidak? Aku hanya akan mengatakan satu hal sekarang, hari ini, aku bertekad untuk mengambil pohon suci. Jika kamu tidak dapat memenuhi keinginan aku, kamu akan kehilangan nilai kamu untuk tetap ada. Mereka yang mematuhi aku hidup, sedangkan mereka yang menentang aku, akan dibakar menjadi abu, dan jiwa mereka tersebar. Kata Jun Mosia dengan cara gangsterish. Dipahami, aku benar-benar memiliki. Tuan Tua, kamu harus tetap di tanganmu. Tunggu sebentar, Lord Holy Tree tergagap. Jika dia tidak ingat bahwa Tuan Tua ini tidak suka matanya muncul, kedua bola matanya sudah akan muncul 3 sang jauh. Tunggu sebentar, untuk apa? Kamu sudah selesai, trik apa yang ingin kamu tarik? Aku tidak punya banyak waktu. Tuan Muda Jun berkata dengan nada kesal. Ini, tolong jangan cemas, kamu harus mengizinkan aku untuk menjelaskan kata Lord Holy Tree dengan suara ketakutan. Rasanya sangat pahit pada saat ini. Bahkan ketika 9 Netherverse yang Master membawanya ke sini sebagai pohon muda, dia telah memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Siapa yang bertingkah seperti rekan bandit ini, mengancam akan membakar dan menghancurkan dengan setiap kalimat. Mengapa umat manusia menjadi seperti ini? Bahkan mereka tidak tahu bagaimana menyanjung sedikit. Pohon malang itu berbalik dan kedua lengannya yang tebal dan kuat muncul sekali lagi. Kali ini, ia memegang 2 benda berwarna hijau dengan hati-hati di tangannya. Apa-apaan itu? Katakan langsung. Aku benar-benar menjadi sangat tidak sabar sekarang. Jun Mosia menyipitkan matanya berbahaya. Ini adalah esensi hidupku, Lord Holy Tree ini hampir menangis seperti yang dikatakan. Hanya dengan seizinku, mereka bisa digabungkan. Maka aku hanya perlu menuangkan esensi darahku ke atas mereka, dan itu akan menjadi benih pohon suci pelangi yang dapat tumbuh menjadi pohon suci pelangi baru. Tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Petik 2. Begitulah adanya. Baiklah, aku mengerti. Tuan Muda Jun melambaikan tangannya dengan berbahaya. Cepat dan pelihara itu, dan tuangkan esensi darahmu di atasnya. Dengan cepat. Aku tidak punya banyak waktu. Petik 2. Pohon suci memutar matanya dan hampir pingsan. Tuan Tua,
Untuk membentuk benih dari esensi kehidupan ini, aku perlu mengorbankan lebih dari 1000 tahun kekuatan hidup. Selain itu, aku perlu mengekstraksi sepertiga dari darah esensi aku. Ini. Petik 2. Mata Lord Holy Tree ini tampak berkaca-kaca, dan suaranya serak seperti kereta yang melarikan diri. Itu terus-menerus melihat tangan ajaib yang digunakan Tuan Tua untuk menyulap, kekuatan menakjubkan yang menumbuhkan semua kayu. Tidak perlu berbicara begitu banyak omong kosong. Pertama, aku datang untuk melakukan perdagangan dengan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu bekerja secara gratis. Untuk semua kekuatan hidup yang hilang, aku akan mengisinya kembali untukmu. Bahkan mengembalikanmu 2 kali lipat jumlahnya bukanlah masalah. Petik 2. Jun Mosie beralih menggunakan wortel alih-alih tongkat. Jika pohon itu menjadi putus asa dan memutuskan untuk pergi untuk saling menghancurkan, dia tidak akan mendapat manfaat juga. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tega membunuh pohon ini. Bagaimanapun, itu adalah makhluk yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Benarkah? Bola mata Lord Holy Tree nyaris muncul lagi dalam kegembiraannya. Itu dihitung secara singkat dalam hatinya tentang berapa banyak yang akan didapat dari perdagangan ini. Apakah aku masih akan berbohong padamu? Jun Mosia mengangkat dagunya dan berkata dengan jijik. Kamu harus mengerti, bahkan jika aku tidak memberimu 1 sen pun, apakah kamu berani untuk tidak memberikan apa yang aku inginkan? Dalam hal itu, mengapa aku berbohong kepada kamu? Cepatlah bekerja, waktuku terbatas. Petik 2. Itu benar. Meskipun Lord Holy Tree tidak tahu apa sen, itu masih mengerti arti umum. Memang tidak ada alasan bagi pihak lain untuk berbohong padanya. Karena itu tidak akan kalah dalam apapun, mungkin juga bisa bekerja dengan cepat. Jika itu benar-benar bisa mendapatkan energi kehidupan sebagai balasannya, itu akan menghasilkan keuntungan besar. Terima kasih banyak, Tuan Tua. Aku akan segera bekerja, kata Lord Holy Tree dengan nada menjilat. Setelah itu, kedua bola esensi kehidupan bersinar dengan gemilang di bawah kendali pohon suci pelangi. Salah satunya bersinar dengan lampu hijau, sementara yang lain meledak dengan cahaya 7 warna. Perlahan, keduanya bergabung bersama, dan lampu hijau memenuhi seluruh ruang. Setelah itu, Lord Holy Tree terengah-engah dan berkata, Tuan Tua, silakan pindah ke sini. Jun Mosia mengikuti akar tipis dan berbelok di sudut, menemukan sebuah danau kolam. Kolam ini dipenuhi air hijau pekat. Lapisan atas kolam ditutupi lapisan tebal 7 kabut berwarna. Lord Holy Tree berkata dengan agak bangga, Tuan Tua, ini adalah esensi darah kehidupan yang aku sebutkan sebelumnya. Benih hanya dapat berkecambah setelah direndam di sini dan benar-benar tumbuh. Jika tidak tenggelam dalam hal ini, bahkan jika itu bisa bertunas oleh keberuntungan, itu akan layu dengan sangat cepat. Haha, petik 2. Ketika pohon suci tertawa bangga, ia menempatkan benih yang baru terbentuk ke dalam kolam. Sebuah percikan cahaya terdengar, dan itu tenggelam ke dasar air. Dalam sekejap, gelembung naik ke atas, seolah benih itu menghirup esensi darah pohon suci. Ini adalah esensi darah hidup kamu. Tidak mungkin ini kecil, kan? Tuan Muda Jun memandang tingkah laku yang bangga dari orang ini dan menyeringai di dalam hatinya ketika dia berpikir pada dirinya sendiri. Hanya sedikit getah pohon ini hanya cukup untuk memelihara 1 pohon paling banyak. Apa yang kamu sangat banggakan? Apa maksudmu ini? Pohon suci membelalakkan matanya. Jika itu adalah orang lain, kemungkinan besar akan memukul manusia sampai mati dan menyerap orang yang bodoh itu sebagai pupuk. Tapi itu tidak berani melakukan itu dengan manusia khususnya. Nyaris tidak berhasil mengendalikan amarahnya, katanya dengan kasar, Tuan Tua. Ini adalah esensi darah hidupku. Bahkan bisa dikatakan sebagai harta nomor 1 di dunia. Terlepas dari manusia, binatang, atau tanaman, selama itu adalah makhluk hidup di dunia ini, mereka hanya perlu berendam di sini selama 1 jam, dan segala jenis cedera tidak peduli seberapa serius akan disembuhkan. Bahkan jika jiwa mereka dihancurkan, selama mayat itu masih ada, bahkan jiwa yang hilang akan dapat dibangun kembali hanya dengan berendam di sini, kemudian menghidupkan kembali hidup. Benar, esensi darah hidupku harus disebut air lut surga di dunia kamu. Apakah kamu tidak tahu tentang air lut surga yang legendaris? Petik 2. Lord Holy Tree memandang Jun Mosie dengan rendah hati saat berbicara di sini. Kali ini, kamu bocah pasti benar terkejutkan. Dapatkah kamu melihat pohon luar biasa Tuhan yang kudus ini sekarang? Air lut surga, apa itu? Apakah ini benar-benar ajaib? Tuan Muda Jun mengungkapkan ekspresi terkejut yang sesuai. Terengah-engah, pikirnya dalam hati. Jika itu benar-benar luar biasa, aku ingin tahu apakah itu bisa menyembuhkan cedera Green Hunter. Hahaha, Lord Holy Tree tertawa dengan puas, akhirnya berhasil mendapatkannya kembali. Bocah nakal, meskipun kamu dapat mengancam aku, harta Dewa Pohon Suci ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu letakkan di atas tangan kamu. Semakin ia berpikir, semakin bahagia hati itu saat mengerutkan alisnya dan mendesah dengan sok. Sangat disayangkan bahwa kamu tidak memiliki teman yang terluka parah dengan kamu saat ini, terutama jenis yang jiwa dan tubuhnya telah terluka parah. Kalau tidak, Tuhan ini akan membiarkan. Biarkan Tuan Tua melihat sifat menakjubkan dari esensi darah kehidupan ini. Ini adalah legenda di antara legenda.
Petik 2. Di tengah-tengah kata-katanya, ia menerima tatapan tajam dari Jun Mosie dan tiba-tiba ingat bahwa itu tidak bisa menyinggung manusia ini. Sedangkan untuk teman yang sangat terluka yang jiwa dan tubuhnya terluka parah, pohon suci Tuhan ini hanya berbicara omong kosong. Siapa yang akan membawa orang seperti itu bersamanya? Seseorang yang jiwanya terluka, bagaimana bedanya dengan mayat? Siapa yang akan membawa mayat bersama mereka? Jadi Lord Holy Tree merasa bahwa itu tidak masalah untuk mengatakan kata-kata itu. Bagaimanapun, bocah kecil ini akan segera pergi dengan benih. Bahkan jika dia tidak memberikan kompensasi, itu bukan masalah besar. Bagaimana anak nakal manusia tahu bahwa sebenarnya tidak akan memakan biaya banyak bagi pohon suci ini untuk memelihara benih? Yang paling penting saat ini adalah secara alami untuk mengusir bocah ini terlebih dahulu. Setelah dia pergi, tempat ini akan menjadi surga Tuhan lagi. Nyata, Jun Mosie bahkan lebih terkejut. Tentu saja itu nyata, kata Lord Holy Tree bangga. Tapi tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, orang yang menjadi terdiam selanjutnya menjadi dirinya sendiri. Karena ini sangat ajaib, bantu aku dan bantu aku merawatnya. Penting untuk mengenai logam ketika sedang panas. Tanpa membuang waktu, Tuan Muda Jun langsung membawa Green Hunter keluar dari pagoda Hong Jun dan membaringkannya dengan hati-hati di tanah. Lord Holy Tree berada di tengah tawa ketika wajahnya berubah, dan senyum itu berubah menjadi ekspresi menangis. Mata besarnya muncul sekali lagi, memukul keras ke tanah. Pada saat itu, Lord Holy Tree benar-benar ingin menamparkan wajahnya dengan keras. Aku benar-benar King. Bodoh. Mulutku ini benar-benar terkutuk. Untuk apa aku mengatakan semua itu? Mengapa aku mencoba untuk memamerkan? Tidak akan semuanya baik-baik saja jika aku hanya memuaskannya dan membiarkannya pergi. Dengan kemampuan Lord Holy Tree ini, secara alami bisa mengetahui dengan satu pandangan bahwa jiwa gadis ini telah hancur hingga hampir runtuh. Dia bahkan bisa dikatakan tidak berbeda dari mayat. Bukankah itu persis seperti yang dijelaskan beberapa saat yang lalu? Bukannya itu tidak bisa menyelamatkannya, tapi untuk melakukan itu akan membutuhkan harga yang mahal. Lord Holy Tree benar-benar merasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata di matanya. Meskipun kelihatannya sangat tidak mau sebelumnya, itu sebenarnya tugas yang sangat sederhana untuk membuat benih, hanya menggunakan sedikit darah esensi. Sama sekali tidak merasakan sakit hati sama sekali. Tetapi untuk menyembuhkan jiwa yang hancur seperti ini, berapa banyak esensi darah yang diperlukan untuk dihabiskan? Dengan perhitungan kasar, bahkan jumlah esensi darah kehidupan yang diperlukan untuk memelihara 1000 biji mungkin belum cukup. Melihat kumpulan kecil esensi darah kehidupan yang telah disimpannya dengan susah payah selama lebih dari 10.000 tahun, Lord Holy Tree bahkan memiliki pemikiran untuk berlari ke dinding untuk membunuh dirinya sendiri. Jika ingin menyelamatkan gadis ini, mungkin perlu menggunakan lebih dari setengah dari esensi darah hidupnya. Lebih dari setengahnya, Ekspresi Lord Holy Tree berubah menjadi ekstrem. Pada saat itu, rasanya seolah-olah tidak ada yang tersisa untuk hidup. Surga, cepat-cepat memanggil sambaran petir untuk menyerangku sampai mati. Tidak, cara terbaik adalah dengan menyerang bocah tercela ini sampai mati terlebih dahulu, dan kemudian pukul aku mati. Baik, Hur, aku tahu bahwa pohon suci Tuhan adalah pohon yang menghormati kata-katanya. Jun Mosie berkata dengan suara serak ketika dia melihat pohon suci Tuhan ini yang sedang mempertimbangkan bunuh diri. Lord Holy Tree tiba-tiba mulai menangis dengan keras. Suaranya sedih dan pahit, seolah-olah itu adalah seorang gadis yang telah diumumkan sebagai pemenang kontes kecantikan dan berada di tengah bersenandung ketika mahkota tiba-tiba direbut darinya karena kesalahan oleh penyiar. Tuan Muda Jun tidak menyangka bahwa pohon suci Tuhan yang berusia lebih dari 10.000 tahun ini tiba-tiba akan mulai menangis. Selain itu, ia menangis dengan cara yang sangat sedih seolah-olah dunianya terbakar, dan tidak ada yang tersisa untuk hidup. Pada saat itu, dia agak terpana terdiam. Siapa yang pernah melihat pohon menangis sebelumnya? Ayah ini telah melihatnya. Ayah ini benar-benar dapat dianggap telah melihat dunia saat ini.